Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara pada hari ini kami buka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekjenan, sampai saat ini anggota Komite 1 yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir baru 7 orang. Dari 38 orang anggota Komite 1. Berdasarkan catatan tersebut, maka dari jumlah tersebut belum quorum, dan oleh karena itu karena dari rapat kerja ada kesimpulan kesimpulan rapat sehingga ini harus quorum, dan saat ini belum memenuhi quorum, maka sesuai ketentuan pasal 246 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2004 tentang tata tertib, maka rapat kita skor selama 5 menit. Sambil menunggu yang lain. Kepala BKN untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam damai, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Dr. Adi Sofyan. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Dr. Mudi, Pak Wakil Ketua Komite 1, Pak Pendeta Pemrat Syakian, sahabat saya Pak Hasan Basri dari Kaltara, Ibu Lani, Ibu Anyarina, mentor saya Pak Amirul, terima kasih, dan Pak Lami. Pak Amirul saya kabar beliau sudah Komisi 2. Bapak dan Ibu, terima kasih ulang membuat kami. Jadi saya memperkenalkan, sebelah kiri saya mungkin sudah kenal Pak Waka, Pak Haryomo. Kemudian sebelah kiri lagi Pak Deputi yang menangani infrastruktur dan sekaligus Pak ORT Deputi Pengawasan Pak Suharmen. Yang ujung paling kiri Pak Ketua Pak Herman yang menangani manajemen Talenta. Dan sebelah kanan saya Pak Deputi Pak Aris yang menangani pelayanan, mutasi, kenaikan pangkat, pemberian NIP, dan yang sebelah kanan saya Bu Sesma, Bu Imas. Ibu dan Bapak, hari ini kami mendapatkan undangan untuk melaporkan perkembangan seleksi ASN di tahun 2024. Dalam seleksi ini kita bagi 2 fase. Pertama untuk CPNS dan yang kedua untuk P3K tahap 1. Sebagaimana yang sudah berjalan tahapannya, Ibu dan Bapak, fase 1 dan fase 2 untuk CPNS dan P3K untuk menggenapi jumlah ASN kita, ya, yang sekarang berjumlah 4,7 juta kurang lebih, dengan sebaran yang sangat bervariasi pendidikannya. Ini
dari SD sampai dengan SMA masih ada, D1 sampai dengan D3 juga banyak. Yang paling banyak adalah diploma 4 dan S1 3,0 ya 3 juta, kemudian S2 505.000 dan S3 44.000. Kalau dari sisi klasifikasi PNS dan P3K, PNS kita 3,5 juta, P3K-nya 1,1 juta. Kurang lebih PNS 75% dan P3K 25%. Kondisi existing. Dan sekarang kita sedang memproses penambahan untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat proporsinya dari sisi yang kita kerjakan saat ini, kita mendapatkan formasi yang dibagi di instansi untuk CPNS itu 248.970. Untuk CPNS ini ada di slide 7. Kemudian untuk formasi P3K ada 1.017.111 untuk P3K. Nah, ini terbagi dalam beberapa klaster. CPNS itu di kota ada berjumlah 12.160, kemudian di provinsi 22.141, di KL yang paling banyak 114.546 dan di kabupaten 100.123. Ini sebaran formasi CPNS. Kemudian P3K yang paling banyak ada di tingkat kabupaten 496.016 formasi, kemudian di Kementerian Lembaga 300.394 formasi, di provinsi 135.932 dan di kota 114.769. Jadi dari formasi ini total tersedia di tahun 2024 1.266.081 formasi. Dan ini Bapak dan Ibu yang sudah berproses perlu kami laporkan sampai dengan saat ini ada instansi yang khusus P3K-nya itu ada yang menambah, ada yang membatalkan. Tapi kalau dihitung total semua dari di slide ke-8 ada instansi seperti Kementerian Pan-RB menambah formasi dari 20 menjadi 153, tapi ada juga beberapa kabupaten yang mengurangi formasinya. Totalnya formasi P3K itu berkurang 10.958. Ini tidak dipakai karena tidak sesuai, misalnya mereka tidak membagi untuk sopir, pramusaji itu sudah ingin dihilangkan, tidak mau formasi seperti itu. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melaporkan untuk progres CPNS terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari sisi formasi, yang CPNS ada 246.390 formasi. Sampai dengan akhir yang melamar final sampai dengan seleksi itu besar 3,5 juta. Kami ambil dua digit saja biar cepat, 3,5 juta. Kemudian dari yang melamar itu yang memenuhi syarat 3 juta, yang tidak memenuhi syarat kemudian dihitung ada 532.000. Sampai dengan akhir tes selesai, yang memenuhi syarat sesuai dengan jumlah formasi ada 72% dan lulus secara jumlah adalah 178.430 orang. Kami perlu melaporkan kepada Bapak dan Ibu, BKN mengolah nilai seleksi kompetensi dasar dengan 40% persentasenya untuk nanti final penilaiannya, dan kompetensi bidang 60%, tapi ada instansi tertentu yang memberikan pupuk tertentu kompetensi teknis.
Jadi ada beberapa instansi yang meminta ke Kemenpan untuk kompetensi teknis tambahan. Beberapa yang sering muncul di dalam seleksi ini adalah ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga ada beberapa cara pengisian kebutuhan yang terpetakan. Misalnya ketika kebutuhan yang umum belum terpenuhi, bisa diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan penempatan yang sama. Kemudian ketika ada kebutuhan khusus belum terpenuhi, diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama, dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan unit penempatan yang berbeda. Jadi ini bisa pindah unit instansinya tetap dan pindah unit kerjanya. Dan yang C, yang klasifikasi terakhir, kalau kategori umum dan khusus belum terpenuhi, diisi dari pelamar dengan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya, dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan unit penempatan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat beberapa pertanyaan yang sering muncul, ini mungkin juga sudah masuk ke handphonenya Bapak dan Ibu, WhatsApp-nya yang menanyakan, kalau sudah 1 tahun kontrak dan dapat izin dari PPK dan lulus seleksi, boleh nggak? Atau P3K mendaftar ikut CPNS boleh atau tidak? Jadi Bapak dan Ibu, dari pemerintah membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya kontraknya sudah 1 tahun dan mendapat izin dari PPK. Nah, kemudian yang bersangkutan harus minta berhenti sebagai P3K. Sampai dengan akhir Bapak dan Ibu, untuk tes CPNS sekarang sudah sampai tahapan Pak Aris pemberian NIP ya. Sudah sampai pemberian NIP, tapi ada beberapa kabupaten yang karena persoalan pilkada dan ada di satu provinsi yang belum menyelenggarakan kompetensi bidang. Ini ada dari Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lani Jaya, Zalimu, Buka, Puncak Jaya, Bovendigul, Yapen, Jaya Wijaya, Mapi, Yahukimu, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Provinsi Pegunungan Bintang. Ya, Papua semua, kemarin Pak PJ Gubernur dan PJ Bupati pada menghubungi kami, akan diserahkan menunggu pada Bupati dan Gubernur definitifnya ini untuk menyelesaikan masalah CPNS yang belum dilaksanakan SKB-nya. Namun demikian kami melanjutkan untuk melaporkan progres seleksi P3K tahap 1. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat P3K ini memang prosesnya jauh lebih rumit daripada seleksi CPNS. Pasti sudah masuk ke WhatsApp Bapak dan Ibu, ke medsos Bapak dan Ibu, bagaimana permintaan kawan-kawan kita yang sudah terdata di database, kemudian belum terdata dalam database tapi sudah 2 tahun bekerja, belum terdaftar dalam database tapi terdaftar dalam Dapodik. Ini untuk para tenaga pendidikan guru terutama. Nah, perlu kami laporkan formasi yang dipakai untuk P3K adalah 1.006.153. Kemudian yang mendaftar sampai dengan akhir di kolom yang paling kanan, Bapak Ketua dan Bapak Ibu semua, mendaftar sampai selesai itu 1.396.739, dan yang memenuhi syarat saat mendaftar 1.357.205. Yang tidak memenuhi syarat, berkasnya tidak memenuhi syarat, itu 39.496. Kemudian formasi yang dimintakan oleh instansi yang setelah disusun ranking itu terdapat 676.482 formasi. Ini yang bisa langsung diangkat penuh waktu. Ini tidak ada isu, langsung bisa kita
proses. Dan sampai sekarang yang sudah pengisian data berjumlah 671.642. Dari sisa dari formasi 1.006.000 tadi, sekarang sisa formasi ada 329.671. Sedangkan dari sisa yang mendaftar dan ikut tes, paruh waktunya 680.000. Nah, yang paruh waktu inilah yang nanti harus kita carikan solusinya untuk formasinya. Karena formasi belum tersedia di 1.006.000. Maka di tahap kedua yang sekarang sedang berlangsung, itu nanti akan memperebutkan, nanti juga saya sampaikan di slide berikutnya. Yang sekarang berlangsung, Bapak Ketua, untuk tahap 2 nanti akan memperebutkan yang 329.671. Ini tersebar di 587 instansi. Nah, formasi kita itu 329, jumlah pelamar finalnya 1.075.000. Ini nanti perlu kita pikirkan kembali, sisanya ini perlakuan kita harus seperti apa. Ini Bapak dan Ibu, yang kalau dari 1.075.000 ini yang terdata di database BKN itu sudah 207, kemudian yang bekerja 2 tahun lebih tapi tidak ada dalam database itu 867.000. Ini nanti memperebutkan 329.671 formasi. Perlu kami laporkan Bapak beberapa permasalahan yang sering muncul yang tapi teknis sudah bisa kami selesaikan, hanya perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di Komite 1 ini beberapa persoalan teknis. Misalnya ketika instansinya tidak membuka pendaftaran P3K. Akhirnya Pak Mendagri di rapat tanggal 8 Februari mendorong instansi untuk membuka. Akhirnya dibukalah di pendaftaran kita tahap 2 dan kabupaten kota provinsi mulai menambah formasi untuk menampung honorer yang belum masuk di tahap 1. Selebihnya adalah persoalan-persoalan teknis yang tim teknis, tim kerja di helpdesk terus membantu para pelamar. Tahapan sekarang Bapak dan Ibu untuk tes tahap 2 itu masuk pada masa sanggah. Nah, di dalam masa sanggah yang paling banyak menjadi penyebab tidak lulus adalah ketidaksesuaian dokumen. Jadi ketidaksesuaian dokumen, mereka menyatakan masih sudah bekerja lebih dari 5 tahun, 7 tahun, ternyata tidak lulus. Nah, ini diselesaikan di instansi tempat para honorer bekerja dan melamar. Ini gambaran sampai dengan tahap yang kedua. Kalau yang tahap pertama, Bapak dan Ibu, relatif sudah selesai dengan PPK penuh waktu, nanti 676.000. Slide ke-15 saya ulangi nanti untuk Bapak dan Ibu semuanya. Di slide ke-15 yang tahap 1 sudah selesai semua, tinggal sekarang mulai pemberkasan untuk yang P3K penuh waktu. Yang kedua saya sampaikan, tingkat kelulusannya 67,2%. Ada memang beberapa Bapak instansi yang menunda pengadaan ASN di tahun anggaran 2024 ya. Juga formasinya dari pelamar P3K tahap 1 nanti yang bisa dioptimalkan di tahap 2, yang tadi ada beberapa yang tidak dipakai, nanti bisa dipakai di tahap yang kedua. Kemudian secara keseluruhan perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ketua, penataan kita ini yang harus kita selesaikan bersama-sama yang sudah ada dalam database 1.789.051 tenaga honorer yang kemarin di tahap 1 ya sudah relatif selesai, kemudian sekarang masuk di tahap 2. Nanti yang ada di kolom kanan, tahap 1 kemarin sudah 1.455.142 ikut mendaftar. Kemudian masih banyak yang tidak mendaftar
kita perpanjang dan dibuat tahap 2 sampai diperpanjang 3 kali untuk memberi kesempatan. Sampai dengan perpanjangan yang ketiga yang berakhir tanggal 20 Januari, ya. Kemudian kita bisa melihat sampai dengan tahap 2 yang tidak mendaftar di tahap 2, daftar tahap 2 itu ada 460.000 dan yang tidak mendaftar ada 306. Inilah kondisi terakhir yang perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu di ruangan ini. Selamat datang Pak Wakil Pak Bahar. Yang terakhir yang perlu kami laporkan, dari 180.000 yang tidak mendaftar itu terjadi karena sudah tidak aktif bekerja. Ada 64.142. Kemudian dari instansinya tidak merekomendasikan lagi, seperti cleaning service, sopir, ya, seperti itu. Kemudian sudah memasuki usia pensiun ada 11.000, meninggal dunia ada 6.000, kemudian sudah menjadi ASN 3.022 dan tidak memiliki ijazah 1.465. Jadi dari yang ada dalam database 180.000 tidak mendaftar lagi di tahap 2 dengan kondisi seperti ini. Ini gambaran lengkap Bapak dan Ibu upaya penataan ASN sebagaimana yang dimandatkan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Mohon masukan, mohon saran Bapak dan Ibu untuk kita bisa menuntaskan insya Allah tahun ini penataan ASN kita, ya, dengan jalur P3 dan CPNS bisa kita selesaikan, karena Pak Muhdi Bapak tahu betul dari awal menangani ini, dan Ibu Bapak semuanya. Sekarang permintaan yang fresh graduate juga tinggi sekali, mereka meminta untuk dibuka tes CPNS jalur fresh graduate, karena yang teman-teman di fresh graduate kami monitor dari masukan di WhatsApp grup, di media sosial, mereka menanyakan kapan yang fresh graduate dibuka. Ini pemerintah dari 2024-2025 P3K terus yang akan diselesaikan. Nah, kami menyampaikan ini kita selesaikan dulu P3K yang ada di database dan yang sudah 2 tahun bekerja. Nanti setelah itu kita akan mulai untuk yang fresh graduate. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu, seluruh anggota Komite 1. Terima kasih banyak. Mohon masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut, saya tadi Pak Bahar Buasan baru datang dari Bangka Belitung. Kemudian tadi Pak Pengrat tadi lagi keluar tadi Pak waktu perkenalan. Juga di sana Pak Fritz dari Papua Selatan. Jadi Papua banyak betul, saja ada 6 Papua semua. Papua Selatan. Ya, Pak Lamek sudah tadi ya. Ya, baik. Ya, sebentar. Terima kasih atas pemaparan Kepala BKN, karena ini memang satu permasalahan yang sangat menarik, karena setiap kita ke daerah pasti pertanyaan itu. Mereka menyampaikan, Pak, saya sudah tes tapi tidak lulus. Justru kalau lulus saya kaget karena sudah lama sekali tidak belajar. Ya, kita mulai dari kiri aja Pak Sambastri, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komite 1, Pak Kepala BKN, sahabat saya. Ya, ini beliau nasibnya luar biasa. Selamat Pak. Terlalu banyak PJ akhirnya ditaruh di BKN. Ya, biar negeri ini semakin baik urusan pegawainya. BKN sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya, dan juga Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Salah satu tugasnya adalah bagaimana merancang
perundang-undangan maupun peraturan tentang kepegawaian, menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, dan lain sebagainya. Intinya urusan tentang kepegawaian. Nah, yang pertama saya mendapat informasi yang khususnya dari DPD RI sendiri, Pak, ya. Kalau tidak salah, seharusnya mereka sudah melakukan tes untuk P3K. Namun saya dapat informasi ternyata dibatalkan. Nah, saya ingin penjelasan dari Kepala BKN. Ada apa sehingga di DPD sendiri itu dibatalkan? Ya, kita belum sampai ke daerah ini, baru di DPD RI sendiri ternyata dibatalkan. Padahal ada ratusan ya P3K dari DPD RI itu yang seharusnya sudah ikut kegiatan pada tahap kedua ini. Ya, tahap pertama sudah dan tahap kedua belum. Nah, berdasarkan undang-undang yang juga kita sama-sama ikut membahas bersama dengan DPR RI, itu semuanya kan harusnya yang honorer itu diangkat P3K itu di tahun 2024, tapi ternyata ini melebar panjang sampai 2025 dan ini menjadi persoalan. Lalu solusinya seperti apa, Pak? Saya hampir bilang Pak Menteri ini, tapi yang mudah-mudahan nanti kan, ya. Solusinya kira-kira seperti apa, Pak, terhadap teman-teman kita yang nasib P3K ini? Yang kedua, Pak, saya mendapat informasi juga terkait dengan kalau mereka yang tidak lolos P3K akan dijadikan P3K per waktu. Nah, itu dasarnya daerah itu bingung juga, Pak. Karena untuk membuat par waktu itu penggajiannya dan lain sebagainya kan harus melalui melalui proses ya sehingga mereka nanya-nanya ke kita ini, dasar kami membuat par waktu itu apa? Nah, padahal sebenarnya tugasnya BKN ini kan salah satu membuat peraturan biar ini semuanya jalan. Kalau memang sudah ada ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya itu perlu dilakukan disosialisasikan maupun buatkan peraturannya. Yang kedua, Pak, terkait ini karena semua saya lihat tadi tentang P3K, terkait dengan analisis jabatan dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama pada waktu yang lalu kita menghilangkan yang namanya eselon-eselon, kemudian naik jadi fungsional. Tapi makin lama saya melihat ini urusan fungsional ini makin tidak jelas, Pak, jenjang jabatannya ini. Ya saya apa karena terkendala syarat dan aturannya atau seperti apa? Karena kelihatannya ini sekarang saya melihat di daerah eselon 1, 2, 3, 4 ada juga tetap kan, tapi fungsional juga tetap jalan. Nah, ini tolong kita yang begini-begini yang bermasalah sebagai kepala BKN yang baru ini tolong bisa dibenahi semuanya, Pak. Nah, harapan kami di daerah adalah sesuai dengan yang sudah kita sahkan bersama dengan teman-teman di kamar sebelah agar tentang P3K ini benar-benar tuntas dan tidak ada masalah, Pak. Jangan, mohon maaf, Pak, ini biasanya terjadi, jangan nanti karena berganti kepemimpinan kepala-kepala daerah ini bawa gerbong baru, ini repot, Pak. Banyak beberapa terjadi di daerah-daerah tertentu, Pak, ya. Karena ini pergantian kepala pimpinan kepala daerahnya, ya mereka sudah mengangkat, tiba-tiba masuk PJ dicopot, nanti tidak angkat lagi, akhirnya bola-balik ini jadi bermasalah, ribut di pengadilan, yang orang sudah naik jadi eselon 2, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tidak menjabat, sampai meninggal, sampai karena malu, Pak. Nah, ini perlu kita benahi semua sistem kepegawaian kita bersama. Saya kira itu, Pak, ya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu itu untuk mutasi bagi kepala daerah yang baru itu perlu waktu 6 bulan. Sekarang sudah ada perintah Mendagri boleh segera melakukan mutasi. Pak Prit, ada? Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komite 1, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPD RI Komite 1, yang saya hormati dari BKN yang bersedia datang, Bapak Kepala Dinas
Menteri, kiranya soal kepegawaian ini belum rampung tiba dengan baik. Orang belum senyum, apalagi kalau tertawa. Saya ini mantan pegawai negeri juga Pak, tapi saya beralih ke politik. Dari golongan 3C saya keluar. Salah satu pegawai negeri yang keluar itu saya, sampai-sampai saya dibilang gila. Kita ini mau masuk ke dalam, kenapa Anda keluar? Macam begitu. Jadi, tumpang tindih antara daerah dan pusat ini yang harus diperbaiki. Karena anak bangsa hari ini dikucilkan, artinya tidak hitung mereka punya susah atau pengabdian mereka. Padahal mereka ini punya andil besar untuk bagaimana mensupport pendidikan atau jadi orang pintar Indonesia ini ke depan begitu. Kalau aturan dia mengikat, itu artinya membunuh karakter seorang pegawai atau untuk meningkatkan dia punya kinerja begitu. Jadi kehadiran kepemimpinan yang baru ini sehingga bisa membawa pencerahan atau jalan keluar yang baik, karena bagaimanapun harus meninggalkan cerita yang baik bagi orang banyak, dan mereka akan ingat itu siapa itu menterinya begitu. Dulu beliau boleh. Itu seperti itu cerita yang bagus. Ya, jangan sampai kita datang memberikan kekacauan terhadap sistem yang ada. Ya. Jadi di Papua ini Pak, masalahnya sama. Sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi di situ sebagai honorer yang sekarang dinamakan dengan P3K itu. P3K ini juga nama ini mengacaukan situasi. Ya, karena tidak semua yang direkrut itu diberikan janji-janji, tapi mereka itu tidak lolos. Memang kami mengerti. Saya dulu dari pegawai negeri itu hasil saya yang saya lolos. Bukan karena oleh pengawas atau oleh siapa, tidak. Bukan pemberian, tidak. Tapi mungkin informasi di daerah itu, di Papua khususnya, biarlah online itu ditiadakan saja, karena soal orang mau mengikuti lewat komputerisasi itu belum ada, belum bisa di Papua Pak. Itu diperhatikan baik itu. Orangnya pintar, orangnya baik, orangnya membutuhkan sumber daya, tapi dia belum tahu ke sistem itu, jadi belum bisa mengikuti itu Pak. Ya, jadi masukan saja, nanti diperhatikan itu. Terima kasih. Selamat siang, saya kembalikan waktu. Jadi dulu dibilang gila baru dia PNS lah, ya kaget sekarang bilang kepada DPD. Iya. Saya Pak izin Pak, persilakan pimpinan dulu satu, silakan sebelum saya pindah ke sini. Silakan Pak Meni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala BKN ini izin ini sama-sama saya Pak. Iya, Pak Kepala BKN ini saya ingat betul waktu ujian dokter saya datang loh. Ya kebetulan beliau calon dari Undip ya. Pas ujian dokter saya masih kuliah S2 Pak, jadi saya datang. Jadi saya ikut makan jamuan beliau waktu itu. Dan saya masih ingat waktu itu kelulusannya sangat dipuji oleh para dosen ya di Undip Makassar. Sebenarnya nggak kaget kalau karir beliau seperti sekarang. Cuma yang saya kira aku belum jadi menteri aja gitu. Prof, mungkin saya langsung Pak Kepala BKN dengan teman-teman ini kan mengulang ya, kita membahas ini, hanya bedanya saat ini kita ingin dapat hasil. Komitmen pada waktu itu jelas, kebetulan Menpan dan BKN ada di forum ini, kita sepakati betul selesai. Selesainya seperti tadi angka yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kami ingin apresiasi luar biasa komitmen ini, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa yang bisa kita perdebatkan, terutama terkait Pak Wakil ya, Kepala BKN yang waktu itu Bapak yang ngotot tulis ini yang namanya database BKN. Sekarang di luar database BKN masih ada, karena
alasan 2 tahun belum mengajukan database tapi ada di Dapodik. Tapi yang kedua, di sini terkata ada 6.000 lebih yang lulus P1 tetapi mereka dari swasta. Artinya dia tidak masuk dalam database. Tetapi ini P1 2021 di mana mereka adalah guru terutama pada waktu itu yang dijanjikan apabila lulus P1 maka yang bersangkutan kalau belum tahun itu dapat formasi pasti akan diangkat pada saat formasinya dibuka. Sekarang formasi dibuka kan luas, tetapi karena kedaerahan misalkan mungkin Jawa Tengah diantaranya yang masih ada 1.400, ternyata formasi yang SMA SMK tidak dibuka sejumlah itu, nggak dapat formasi lagi. Problemnya pada saat ini saya mau tanya ke Pak Kepala PKN, lalu mereka ini pada saat yang lain yang tidak P1 juga akan diterima melalui jalur paruh waktu, yang bersangkutan ini masuk di mana? Kalau tidak masuk, ini teman-teman beberapa waktu yang lalu hadir di sini, pada nangis di sini, karena sebagian ada yang sudah diberhentikan, tidak semua Pak, sebagian. Saya khawatir lagi, nanti Pak Kepala kalau memberikan Pak Menteri ini yang mereka ini akan kita terima misalkan paruh waktu asal ada di Dapodik. Saya khawatir lagi, jangan-jangan sekarang sudah tertutup Dapodiknya karena sudah diberhentikan. Padahal pada waktu dia tes dia masih punya Dapodik, hanya posisi sekarang bisa jadi ada yang itu. Saya ingin mohon kepastian dari data-data yang ada yang diterima ini nanti baik yang penuh waktu maupun yang paruh waktu, apakah mereka masuk dalam ruang itu. Ini mohon Bapak kami mendapat penjelasan agar mereka ini sekarang nonton semuanya Pak, ini menunggu penjelasan dari Bapak termasuk paruh waktu itu apakah betul seluruh guru tenaga kependidikan maupun non-ASN lain yang tidak dapat formasi ini pasti dapat NIP seperti komitmen yang sudah berkali-kali disampaikan oleh pimpinan angka-angka ini. Nanti yang saya ingin pastikan sepanjang dia ikut proses dan MS berarti masuk atau tidak. Angka-angka ini bisa saja masih ada yang tercecer atau tidak. Selebihnya Bapak saya agak tambahan sedikit Pak, ini mohon kepastian saja. Teman-teman guru terutama pada saat mereka mau naik pangkat, terutama setelah ya mungkin golongan 4 ke atas ya, apalagi yang pada akhir membutuhkan dari Bapak, sekalipun daerah termasuk dari Kementerian Agama sudah memberikan persetujuan bahwa apa itu namanya formasinya sudah ada, tapi sampai sekarang menunggu SK-nya belum didapat atau persetujuan dari PKN belum didapat. Ini mereka juga muncul, ini maaf ini kalau aspirasi biasa ya Pak, iri biasanya Pak. Kenapa itu di yang Rio dapat, kenapa yang Jawa Timur dapat misalkan, kok yang Jawa Tengah nggak dapat misalkan. Ini ada data-data yang ya sering ya disampaikan kepada kami. Yang kedua Bapak, ini yang masih terkait dengan itu, betapa sekarang teman-teman guru kepala sekolah mengalami kesulitan untuk naik pangkat karena apa ya, ujiannya terlalu banyak, mulai kalau nggak salah administrasi ya, terus ada SJT itu
Dan kalau tidak salah ada wawancara, terutama untuk kenaikan ke 4D itu ya Pak ya, yang kadang-kadang mereka merasa dipolitisasi atau bagaimana pada saat lolos di awal, lalu ujian wawancara nggak lulus, walaupun mereka mungkin merasa loh kurang apa saya ini. Tetapi sekali lagi saya kira Pak Prof. Sultan, saya kira ini kita harus fair ya. Pada saat mereka sudah memenuhi semua syarat, maka apa yang salah menjadikan mereka tidak punya atau tidak memperoleh hak itu? Saya kira ini Prof, mohon maaf kalau yang awal kami ingin kepastian karena mohon maaf ini yang belum dapat ini yang bab 2, apalagi ini nunggunya ini kayak liwat Pak, ini tenan ora dan yang lain yang sudah merasa ini agak terlempar ya, yang tadi ya Bu, yang khususnya yang swasta itu ya, itu lebih ngeri lagi ini. Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Lamek, silakan. Izin. Sebentar, Pak Lamek dulu Pak, di sebelah kanan lagi tadi, sudah dari sana. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan rapat, Kepala BKN dan semua jajarannya, Bapak Ibu Senator Komite 1 yang saya kasihi, saya langsung saja terkait dengan formasi CPNS ya. Artinya berdasarkan peraturan Presiden ya nomor 92 tahun 2024 terkait dengan Badan Kepegawaian Negara, di dalamnya melaksanakan tugas ya yang sebagaimana tertuang dalam pasal 3. Saya pikir poin-poinnya saya tidak perlu menyebutkan. Yang pertama begini, sebelum pelaksanaan formasi CPNS nanti saya berharap ke depannya BKN harus kemudian melakukan komunikasi atau koordinasi dengan mereka yang ada di daerah, BKN di daerah, sehingga bisa mengupdate informasi di daerah. Mengapa hal ini saya sampaikan? Karena banyak sekali pasca pengumuman CPNS selalu terjadi demonstrasi dan lain-lain. Itu disebabkan karena ada banyak syarat dan kemudian juga hal yang kemudian tidak diketahui oleh mereka di BKN pusat, itu kemudian dipaksakan ke daerah. Tentu daerah itu belum siap. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam formasi CPNS nanti di Papua kan ya, artinya akses internet di sana juga karena belum lancar. Ada beberapa daerah yang akses internetnya bagus, kemudian ada beberapa daerah juga yang akses internetnya juga belum bagus. Itu misalkan kalau kami di Papua Barat, salah satunya Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak ini kan akses internetnya belum baik. Oleh karena itu dalam formasi CPNS nanti kita berharap ada yang bisa dilakukan secara online tetapi juga offline. Itu makanya tadi saya singgung di poin pertama tadi. Mereka harus kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengecek situasi daerah supaya itu mempermudah. Gitu. Terus yang berikut ini terkait dengan formasi 80% dan 20% ya di Papua. Di Papua ini kan kita tahu bahwa daerah otonomi khusus, tentu untuk formasi CPNS di sana atau P3K kita berharap 80 untuk orang asli Papua, tetapi 20 untuk asli Papua. Hal itu harus diterapkan dan harus dikawal karena tentu hal yang semacam ini akan menimbulkan kontradiksi. Ya, pengalaman di Kabupaten Pegunungan Arfak itu kantor BKN-nya dibakar, kemudian juga kediaman wakil bupati dibakar juga. Nah ini tentu menjadi atensi kita bersama sehingga ke depan itu kan hal-hal begini harus dicegah sehingga tidak kemudian menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua dan para Wakil Ketua yang terhormat. Terima kasih Bapak Kepala BKN dan jajarannya sudah hadir di sini. Yang pertama yang mau saya sampaikan, memang perlu skema yang lebih baik ke depan dalam penerimaan CPNS dan P3K ini. Misalnya seperti saya katakan, yang pertama tadi persoalan Papua itu harus menjadi perhatian ya, dan daerah-daerah lain. Saya pikir kalau ini dibiarkan maka akan banyak calon-calon PNS ataupun P3K yang dari luar masuk, dan itu
dalam semangat otonomi daerah sangat sangat akan menimbulkan persoalan di daerah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemarin juga sudah saya sampaikan ketika kita bersama dengan Ibu Menteri Pan-RB juga ya, bahwa tidak mungkin juga harus ada kebijakan kebijakan yang imperatif terhadap beberapa persoalan, misalnya tenaga-tenaga honorer yang mengikuti rekrutmen ini, pelamaran ini, yang THK 2 gitu, yang usianya itu memang tidak memungkinkan bisa bersaing dengan kelompok-kelompok milenial, atau apalagi sekarang ya mereka minta yang fresh graduate ini minta jalur khusus lagi ini. Kalau memang ada jalur khusus kemarin, maka itu harus ada kebijakan imperatif terhadap THK 2 dan lain-lain. Banyak pengaduan, mereka sudah umur 40, 45, begitu Pak. Mereka sudah mengabdi kepada Republik ini 20 tahun, 15 tahun. Tapi karena memang sudah tidak mampu memang. Saya saja yang masih cukup muda nggak mampu mengimbangi anak saya yang masih SMA untuk main-main di digitalisasi, begitu ya. Dengan pola-pola itu tetap akan ada human error situ karena bukan habitatnya, bukan habitus. Jadi saya pikir harus ada hal-hal ini, karena bagaimanapun pengabdian 20 tahun, 30 tahun itu harus dihargai juga dengan salah satu mekanisme penerimaan CPNS ini atau P3K ini gitu. Jangan mengabaikan pengabdian 20 tahun dan 30 tahun ini hanya karena persoalan tidak mampu digitalisasi ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, persoalan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhdi tadi. Kebijakan tentang ini tadi ada juga ini untuk P3K yang mengikuti PNS harus mengundurkan diri dari mengundurkan diri dari status P3K. Di guru swasta juga begitu ya. Mereka yang mengikuti rekrutmen P3K atau PNS, mereka juga harus mendapatkan izin dan mengundurkan diri dari sekolah asalnya atau dari yayasannya. Saya pikir ini sebuah kebijakan yang tidak fair. Yang pertama mau saya katakan begini, tidak fair terhadap sekolah-sekolah swasta dulu yang pertama kita katakan. Tidak fair terhadap sekolah-sekolah swasta karena begitu mereka lolos misalnya, mereka tidak ditempatkan lagi sekolah-sekolah swasta. Itu yang pertama, penempatan mereka tidak di situ. Nanti ada persoalan di situ. Yang kedua, mereka harus meminta izin kepada pihak sekolah asalnya. Malah mereka tercatat loh sebagai guru honorer di swasta. Ya, yang bekerja di swasta ada di Dapodik mungkin atau ada di database, tapi akhirnya itu bagian dari berapa ratus ribu tadi yang tidak ikut mendaftar karena lulus tidak lulus itu jadi seperti berjudi bagi mereka, begitu ya, lolos seperti berjudi. Yang pertama begini saya katakan, yang pertama untuk persoalan swasta ini, begini, tidak fair saya katakan. Karena kemarin kita agak sedikit tegang di sini ya. Saya katakan begini, ternyata sekolah di Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sekitar 70% itu lebih Pak. Itu kalau kita bicara soal dunia pendidikan itu SD, SMP, SMA ini masih ya, bukan perguruan tinggi negeri yang hanya ada di satu provinsi gitu ya. Ini masih SD, SMP, SMA. Itu 70% swasta. Ya, lalu apa sumbangsi dan subsidi negara ini terhadap dunia pendidikan yang dikelola oleh swasta? Kalau mereka dibubarkan, nggak jadi Republik ini, nggak jadi. Apakah mampu yang 28% sekolah SD, SMP, SMA negeri, ya, membackup ratusan juta usia anak sekolah kita? Artinya ada problem. Itu kenapa guru-guru swasta yang sudah honor ya, mereka masuk data loh Bu, mereka ada data di Dapodik atau mungkin di database sebagai tenaga honor guru yang bekerja di sekolah swasta, mereka tidak berani untuk mengikuti P3K atau rekrutmen PNS ini karena mereka harus minta izin, yayasan tidak berikan. Kalau mereka keluar ya tanpa izin itu, mereka ada aturan itu. Salah satu item dalam dunia digital dalam peraturan itu nggak mereka klik gitu, akhirnya tidak lolos syarat gitu. Jadi hal-hal begini kan sangat, saya kurang tahu apakah di BKN hal-hal ini tertangkap, tapi kami tertangkap karena di lapangan itu soal sekolah-sekolah. Jadi harus ada mekanisme tersendiri saya pikir untuk mereka ini, dan mereka mengabdi yang sudah 20 tahun 30 tahun. Yayasan tidak berani kasih izin karena kalau begitu mereka lolos,
mereka harus cari guru honorer lagi. Ini bisa kolaps sekolah swastanya gitu. Nah, saya pikir harus ada mekanisme ini, kemudian ditempatkan lagi di situ. Itu yang kedua. Soal yang saya katakan tadi, yang soal fresh graduate tadi sudah. Nah, yang keempat, kan banyak juga, ada beberapa daerah tadi di situ saya katakan, ya, ada beberapa daerah saya katakan, saya lihat tadi datanya itu yang tidak kemudian mengurangi jumlahnya. Ini kan soal penganggaran, gitu. Walaupun pegawai-pegawai ini ya apakah P3K kemudian atau ASN itu menjadi ASN negara atau P3K pemerintah pusat, tetap saja daerah yang bayar. Terus akhirnya memang itu jadi kendala. Saya pikir dalam mekanisme keuangan ya, ini tentu harus bicara soal pembagian pusat dan daerah, termasuk soal penganggaran terhadap pegawai-pegawai itu sendiri. Komite 1 saya pikir perlu menjadikan ini satu persoalan, menjadi satu percakapan ke Kementerian Keuangan kah, kemanakah, sehingga daerah-daerah juga membatasi, karena gajinya dari kami nggak cukup biaya, tidak cukup besar dana APBD untuk menggaji belanja kepegawaian ini begitu. Kalau mereka diloloskan, akhirnya banyak mengurangi memang. Sementara kebutuhan sebenarnya cukup tinggi begitu. Jadi hal-hal ini kan harus dilihat sebenarnya. Jadi tidak sekedar mereka mengurangi selesai begitu ya, daerah-daerah itu mengurangi selesai gitu. Paling ada persoalan di balik kenapa pemerintahan daerah itu atau instansi-instansi terkait di daerah itu mengurangi, karena ada kebijakan fiskal di situ yang terpengaruh. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya tadi 72% akhirnya yang lolos ya. Itu saya pikir tadi sudah digambarkan, tidak lolos karena ini, karena saya pikir sebagian besar itu tidak lolos karena persoalan-persoalan teknis tadi Pak, tidak lolos mereka. Berikutnya yang ingin saya sampaikan ini spesifik soal guru agama Kristen Pak. Saya dari Provinsi Sumatera Utara. Kemarin itu satu formasi pun nggak ada dibuka untuk guru agama Kristen di Sumatera Utara. Saya berharap untuk rekrutmen 2025 ini itu akan dibuka. Kenapa tidak dibuka gitu ya? Kenapa tidak dibuka satu formasi pun? Saya pikir tadi disebutkan, saya sempat mendengar harus ada permintaan dari instansi terkait begitu ya. Maka saya pikir Kepala BKN harus mendorong ini. Kepala BKN harus mendorong ini karena ini soal kebutuhan warga, kebutuhan konstitusional kewargaan gitu. Itu harus didorong dong, jangan dibiarkan saja ada yang diskriminasi terjadi dalam proses-proses ini gitu. Mereka merasa terdiskriminasi, padahal tidak didorong gitu. Nah, kenapa mereka tidak mengajukan? Mungkin ada persoalan di dalamnya. Nah, yang kedua, kalau mau saya datangi beberapa daerah, saya datangi beberapa sekolah, karena tidak pernah ada didaftarkan guru honorer baik datanya ke Dapodik, datanya ke BKN, sehingga walaupun ada guru agamanya, mereka tidak terdaftar gitu. Jadi di Sumatera Utara itu ada hampir 1.800 sekolah SD, SMP, SMA negeri, dan ini negeri di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara tidak ada guru agama Kristennya. Nah, akhirnya orang yang dipanggil gitu, saya pendeta dipanggil untuk mengajar agama Kristen gitu misalnya ya, akhirnya menjadi problem. Gajinya dari murid-murid ya dikumpul lagi secara mandiri, tempatnya dicari lagi begitu. Saya pikir ini berbahaya soal hak kewargaan gitu. Nah, jadi saya kan tidak mendaftarkan diri sebagai pendeta, saya yang membantu sekolah itu ya, sebagai mandiri saya membantu sekolah ini, saya tidak mendaftarkan diri saya dalam database maupun Dapodik. Nah, artinya kalau sistem Dapodik dan database yang dipakai untuk penerimaan guru agama Kristen, maka tidak ada satupun yang layak untuk masuk, untuk mendaftarkan diri, lolos syarat tentu. Kan begitu logikanya. Nah, ini bagaimana mengatasinya? 1.800 lebih loh. Saya pernah mengajar di 6 sekolah Pak. 6 sekolah baik SD, SMP, SMA mengajar supaya ada guru agama mereka. Nah, kan saya tidak mendaftarkan diri ke Dapodik dan database kan, karena saya nggak perlu itu gitu. Maka kalau itu dijadikan, nah itu saya dijadikan ukuran persyaratan, salah satu syaratnya untuk mendaftar, apakah kamu punya data di Dapodik atau di database, maka saya tidak pernah, maka sekolah itu tidak akan pernah bisa mengajukan calonnya gitu, karena saya tidak akan mau mencoba itu gitu ya. Nah, hal-hal teknis ini harus jadi persoalan real yang harus kita
kita selesaikan. Saya pikir, saya berharap 2025 nanti saya kasih datanya Pak. Ada sekitar 1.000 sekian sekolah nanti Sumatera Utara saya akan kasihkan yang dari tahun ke tahun saya minimal mengajar di 6 ke 7 sekolah setiap tahun itu bergantian dengan teman-teman saya. Nah, itu yang berikutnya. Jadi hal-hal itu saya pikir Pak, pengunduran diri P3K menjadi PNS juga saya pikir penting lah. Nggak akan ada orang mau berjudi juga, udah P3K kemudian daripada NS, kemudian kita harus mengundurkan diri, lolosnya 40% kemungkinannya gitu. Judi begitu Bu ya. Tidak lolosnya 60%, ya nggak berani mereka gitu. Jadi kalau memang itu menjadi sebuah tantangan, maka mekanisme harus kita selesaikan sebagai sebuah kebijakan sehingga ke depan saya yakin Pak, lebih dari yang di data itu kebutuhan instansi-instansi khususnya di daerah ya terhadap kebutuhan tenaga kerjanya baik P3K maupun ASN. Tapi karena sistem dan skema serta mekanisme kita memang belum cukup baik dan untuk mengakomodir semua persoalan, akhirnya cuma itu yang terbatas. Terima kasih Bapak Kepala BKN, Bapak Pimpinan, selamat sore. Tadi Belanda silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPD RI yang kami bentuk Kepala BKN Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Melihat kasus dan problema P3K ini Pak, kayaknya apalagi kita ada DPD ini Pak, kalau pulang WA banyak sekali Pak menanyakan masalah P3K, baik itu masalah minta kelulusan ataupun pendapatan dan segala macamnya. Tetapi ini adalah problem yang terjadi di masyarakat. Tentunya hal ini kita harapkan jangan sampai tujuan dari pemerintah bagus untuk mengangkatkan parhoner, tapi dapat menimbulkan kesenjangan yang lainnya. Terus tadi ada kita beberapa waktu lalu kedatangan honorer yang swasta ya Pak Pemprov tadi sudah sampaikan Pak mana beliau ingin tes P3K tapi dari sekolah asal swasta itu harus keluar. Nah begitu mereka tidak lulus tes P3K, nah mereka ini tidak tahu lagi kembali kemana gitu kan. Ini memang sudah terjadi 3 minggu lalu lah dari Jogja kalau nggak salah. Nah ini saya dari Bengkulu Pak, ada beberapa hal masalah TMS Pak ya yang kemarin banyak TMS di mana pada masa sanggah itu banyak sekali permasalahan, tetapi itu bukan honorer kalau tidak salah Pak ya aturannya mendaftarkan kembali ke BKN, tetapi adalah instansi terkait. Nah ini terkadang kala ada sesuatu hal Pak ya kadang terjadi di daerah bahwa mereka ini agak susah didaftarkan kembali karena yang mendaftarkan adalah instansi terkait, dan ini kadang terjadi ada sesuatu hal misal masalah pilkada dan segala macam. Nah ini kadang agak tersendat dari instansi terkait untuk mendaftarkan. Dan kemudian ada permasalahan juga Pak, ini datang juga ke saya kemarin kita pada saat sudah saya sampaikan ada honorer yang sudah menjadi K2 ya Pak ya, 2012 sudah terdaftar di K2, tapi pada saat mau pendaftar P3K 2024 beliau tidak bisa daftar, katanya tidak terdaftar di BKN. Nah sementara dia datang di BKD dan kemudian datang kepada Diknas, mereka mengatakan bahwa ini tugas kami sudah selesai, tetapi tidak daftar di BKN itu mereka tidak bisa menjawab hal itu. Saya rasa beliau itu sudah honorer dari 2006 Pak. Kebetulan saya data sudah disampaikan ke saya, nanti mohon penjelasan, nanti mungkin data saya serahkan nih Pak Waka tadi. Saya mohon jangan sampai mungkin kesalahan di teknis masih ada beberapa masyarakat kita yang menjadi korban. Nah ini yang saya harapkan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan masyarakat kepada kami ini dapat terselesaikan. Jadi jangan sampai berapa ratus ribu yang masih belum dapat formasi ini menjadi kendala, karena ini juga kembali kepada daerah sih Pak Ibu. Kan formasi itu kembali ke daerah. Nah itu mungkin PR
PR kita semua PMBK juga supaya jangan sampai ada Pemda yang tidak mengusulkan Pak Pemasi. Nah ini yang penting untuk dari BKN untuk mengevaluasi lah ke daerah kenapa sampai tidak ada Pemasi. Padahal selama ini kan honor mereka, honor tentunya diterima honor sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah sementara sekarang Pemasi itu tidak sebanding lah Pak yang ada dengan dibanding dengan honor yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti izin Pak Oka, nanti saya serahkan datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Komite 1 beserta wakil. Terima kasih kepada BKN, terkhusus Bapak dan rekan-rekan. Terima kasih kepada anggota DPD RI, Bapak Ibu. Izin, nama saya Anyari Najasmayanti, saya dari Jawa Barat. Mohon maaf juga, suara saya agak sumbang ya Pak, serak-serak ini. Kurang enak dengar, nggak apa-apa ya Pak ya. Gini Bapak, saya ingin bertanya, sebenarnya bukan bertanya sih, lebih ke Setgen DPD yang direncanakan tahun ini diangkat Pak, ditunda. Ini bagaimana kelanjutannya Pak? Itu poin yang pertama. Yang keduanya itu yang terjadi di Jawa Barat. Kebetulan saya kan dari Jawa Barat Bapak. Pada tanggal 13 Januari 2025, ratusan guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat itu demo di depan Gedung Sate Bapak. Mereka menuntut statusnya untuk segera diangkat. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian pada status guru honorer. Sebab masih banyak ya Pak guru honorer dan tenaga pendidik yang belum direkrut jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka menuntut agar menjadi P3K penuh waktu. Mereka juga menuntut agar pemerintah mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan tendik honorer. Mereka menemukan dugaan kecurangan saat proses tes. Mereka menemukan formasi yang tidak seimbang Pak, sehingga jumlah honorer sangat banyak tapi formasi yang disediakan masih sangat minim. Ya, terdapat 6 poin tuntutan yang disampaikan pada para peserta aksi Bapak, yaitu 1. Disdik Pemprov agar mengkaji kembali penetapan formasi P3K dengan memperhatikan keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah. Yang kedua, mengutamakan mereka dalam perekrutan dan melindunginya dari intervensi guru baru. Yang ketiga, tujuan utama P3K adalah mengakomodasi guru honorer lama agar diangkat menjadi ASN. Yang keempat, penambahan formasi baru di setiap sekolah di semua daerah secara proporsional. 5. Penempatan guru RTG atau ruang talenta guru sesuai tujuan program, yaitu di sekolah-sekolah terpencil dan kekurangan guru. Yang terakhir, ke-6, cegah dan proses secara hukum keberadaan guru honorer siluman Bapak yang langsung terdata dalam Dapodik padahal sebelumnya tidak pernah terdengar. Tidak pernah mengajar Bapak ya. Nah, seharusnya masalah ini sudah selesai sejak 2022 Bapak ya. Namun kenyataannya masih ada di Jawa Barat ini 26.000 ya Pak ya, 26.000 tenaga non-ASN di Jawa Barat yang belum terakomodasi sesuai aturan. Pengelolaan tenaga non-ASN yang tidak memadai berdampak buruk pada pelayanan publik Bapak. Jadi mereka nanti kerjanya ogah-ogahan ya Pak ya, karena tidak sesuai dengan harapan mereka Bapak. Rekrutmen tanpa seleksi yang memadai akan mempengaruhi kualitas layanan yang tadi Bapak. Belanja pegawai saat ini sudah mencapai 24% dari APBD, dan jika ditambah dengan tenaga outsourcing, angkanya mungkin hampir di 30%. Pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang ASN yang mendorong pengangkatan pegawai non-ASN di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Jadi memang kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian PAN RB untuk mengaudit pegawai yang
dilakukan, Pak, ya. Nah, saya sangat simpati kepada tenaga non-ASN yang terjebak di sistem ini, Bapak. Demi keadilan, buka formasi penempatan di sekolah swasta juga, Bapak. Stakeholder terkait harus menyelesaikan masalah ini dengan cermat, Pak. Memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kapasitas fiskal. Dan harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Permasalahan ini tidak sesuai dengan rencana pemerintah yang bakal menata honorer paling lambat akhir 2024. Namun hingga kini belum terselesaikan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tambah satu lagi, Pak. Izin. Sebentar, Pak Mirul dulu boleh sebentar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan lebih khusus Pak Kepala BKN, selamat berjumpa kembali, Pak. Lama kali kita baru ketemu. Ya, alhamdulillah Pak Prof ini semakin segar aja ini. Mudah-mudahan angin segar baru bagi BKN dan bagi para ASN se-Indonesia. Kalau kita melihat bahwa masalah ASN dan rekrutmennya kelihatannya dari tahun ke tahun tetap menjadi masalah. Ya, ini ada momentum mungkin untuk kita benahi bersama. Yang pertama, ini para kepala daerah ini serentak se-Indonesia. Ya, mungkin sambil bagaimana merumuskan jalan keluar terkait masalah ini, sebaiknya ini menjadi agenda utama juga untuk para gubernur dan para bupati wali kota agar pemetaannya ini betul-betul berbasis data yang real. Ya, karena kalau kita mengambil data yang kemarin-kemarin, mungkin ini syarat dengan kepentingan. Nah, itu di satu sisi. Di sisi kedua, setiap tahun itu untuk tamatan perguruan tinggi, karena kita tahu bahwa perguruan tinggi bukan hanya di Jawa saja, ya, tapi di Jawa ini ada juga anak daerah yang kuliah di Jawa, dan juga banyak perguruan tinggi yang di daerah yang setiap tahunnya itu melahirkan lulusan-lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, lapangan kerja di sektor-sektor non-ASN ini masih terbatas karena banyaknya tenaga-tenaga asing yang masih juga diberikan ruang-ruang mengisi sektor-sektor yang seharusnya itu bisa ditempati oleh tenaga-tenaga lokal. Oleh sebab itu menurut hemat saya ini PR yang harus tuntas, khususnya dalam mungkin 5 tahun ke depan, sehingga untuk kita menyongsong tahun emas, saya kira khusus di jajaran ASN ini sudah lebih tertib. Oleh sebab itu, saran saya mungkin sebelum perubahan anggaran yang akan dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan, karena mereka masuk ini Maret, ya, kemungkinan encar-encar semua kepala daerah ini melakukan perubahan anggaran ini ya paling lambat Juni. Nah, sementara kita punya aturan main tentang dana untuk pegawai itu tidak boleh lebih daripada 30% belanja pegawai kita. Dan ini tantangan tersendiri untuk kita menyelesaikan ini, bagaimana soal ASN ini. Yang kedua, ini bagaimana pertimbangannya yang P3K bisa tes untuk ASN. Ya, kalau diberikan ruang P3K bisa tes, ini tetap menjadi masalah. Ya, sebaiknya mungkin mereka sudah harus punya kepastian milih P3K atau menunggu ASN, karena kalau diangkat P3K diberi ruang lagi ke ASN itu akan tapi tolong dipertimbangkan
supaya kita tidak terlalu ada masalah dari tahun ke tahun tentang bagaimana P3K dengan ASN ini. Kemudian yang perlu mungkin dipertimbangkan, ini kan program pemerintah kita untuk swasembada pangan. Ada persoalan kita di daerah terkait dengan tenaga-tenaga di bidang pertanian. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk penerimaan formasi penghulu dengan menerima sarjana-sarjana lulusan Fakultas Pertanian. Yang kita harapkan bahwa sarjana-sarjana lulusan pertanian itu mengawali karir di penghulu, sehingga sekian tahun ke depan yang mungkin jadi kepala dinas pertanian itu adalah orang yang pernah jadi penghulu. Seperti bagaimana dokter dulu, impres dokter itu bisa jadi sampai menteri. Tamatan Akmil itu jadi Kapolsek dulu sampai bisa menjadi Kapolri. Tapi kepala dinas pertanian kita nggak pernah dibawa langsung jadi kepala dinas pertanian, sehingga sampai hari ini kita belum bisa swasembada mendapatkan. Oleh sebab itu mungkin BKN bisa merumuskan bagaimana penerimaan ASN itu berbasis untuk spesialisasi, keahlian dan lain sebagainya, mulai dari tingkat bawah. Apalagi dengan pimpinan daerah yang baru ini, saya kira dengan program Astacita mungkin bisa dipadukan sehingga betul-betul penerimaan ASN ini juga itu punya potensi untuk memberikan dukungan terhadap program-program Astacita ini ke depan. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh satu lagi tadi. Satu ya. Karena masih ada Pak WA-nya dari masyarakat. Ini Pak, saya mau tanya langsung aja. Para guru yang ikut P3K setelah lulus, apakah kembali kepada sekolah asal atau Pemda setempat berhak untuk memindahkan mereka? Nah, kemudian satu lagi ini Pak, kita sudah ada aturan tidak ada lagi penerimaan honorer, tetapi biasanya ada lagi penerimaan pendamping desa, Bu. Nah, apakah ini juga termasuk dalam honorer ataukah ini program khusus dari desa? Pendamping desa Pak ya. Nah, apakah ini juga termasuk program honorer ataukah itu adalah program khusus dari Menteri Desa? Terima kasih Pak. Prof, di Jawa Barat kemarin ada dan kemarin juga di Kalimantan Timur kami ketemu yang kepala sekolah. Dia sampaikan katanya tidak boleh lagi mengangkat tenaga honor baru. Saya bilang iya. Dia bilang permasalahannya di sekolah kalau ada guru mata pelajaran yang pensiun. Lalu bagaimana proses penggantiannya? Saya tanyakan dulu. Saya belum ngerti itu prosedurnya. Itu mungkin yang masalah Prof. Kalau guru kelas mungkin tidak terlalu, tapi kalau guru mata pelajaran itu yang misalnya guru matematika atau guru apa yang pensiun gitu. Guru kelas terlalu malah nggak ada. Nggak ada lagi ya? Ya, saya persilakan Prof. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali hal-hal yang positif yang muncul dalam pertemuan pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Pertama yang perlu kami sampaikan untuk menyamakan persepsi kita adalah bahwa pengangkatan honorer ini diawali dari instansi, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang mengangkat itu ada di sana. Oleh karena itu, pintu penyelesaiannya juga kita harus bersama-sama. Dari instansi, kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi harus bersama-sama untuk mau menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, formasi. Formasi dari pusat itu mengkompilasi permintaan dari instansi.
dari pemerintah kabupaten, dari provinsi, dari kementerian dan lembaga. Saya setuju dengan Pak Konrad tadi bahwa kami akan memonitor dengan data yang ada, kekosongan yang terasa tampak nyata itu apa, seperti yang disampaikan Pak Amirul tadi, penyuluh misalnya. Karena sekarang dengan Pak Menteri Pertanian, kami sedang mendorong 36.000 penyuluh diangkat menjadi penyuluh pusat agar koordinasi dan monitoringnya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal. Kami turun ke berbagai daerah, Bapak dan Ibu juga, ketemu daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya tidak mampu mengangkat menjadi P3K penuh waktu. Maka lahirlah di kementerian dari Kepmenpan itu yang baru, Kepmenpan 15 dan 16 yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Nanti kami akan sampaikan secara lebih detail. Jadi 3 hal itu Bapak dan Ibu yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan penataan P3 honorer menjadi P3K. Kemudian secara lebih rinci, izinkan kami menyampaikan satu persatu. Nanti rekan-rekan saya, Pak Waka dan para deputi, kalau ada tambahan saya persilahkan. Mengenai aturan yang terkait dengan kalau sudah P3K itu boleh atau tidak mendaftar menjadi PNS. Dari sisi aturan masih dibolehkan. Karena P3K itu sunatullahnya adalah berbatas waktu 3 tahun atau 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi setelah lulus punya NIP baru mundur. Jadi aman, posisi yang bersangkutan saat tes itu masih aman. Yang perlu kami sampaikan, kalau tadi ada yang penjelasan saya kurang jelas, tapi yang bersangkutan harus minta izin pada PPK di tempatnya, ya, minta izin pada kepala daerah bahwa saya akan tes, atau kepada kepala dinasnya yang menangani hal itu. Kemudian dari sahabat saya Pak Hasan Basri yang di DPD itu konteksnya seperti ini. Di DPD itu ada formasi CPNS 230. Dari formasi itu sudah lulus 222 atau 96,5%. Kemudian P3K ada 336 formasinya, dan sampai dengan tahap 1 di DPD ini ada 166 yang lulus, yang ikut seleksi 166, dan yang lulus formasi penuh waktu 165. Jadi proses sudah berjalan. Kemudian sampai sekarang ada yang 1 orang ikut mendaftar kembali sampai di tahap 2 ini. Jadi di DPD berjalan tesnya. Kemudian seleksi P3K untuk instansi itu mengusulkan kebutuhan formasinya ke Kementerian PAN dan RB, kemudian Kementerian PAN menetapkan formasinya. Nah, kami yang menyelenggarakan CAT ya untuk tes kompetensi dasar, kompetensi bidang, kemudian yang tambahan itu di instansi masing-masing. Jadi ada beberapa instansi yang menyelenggarakan tes kompetensi sesuai dengan masing-masing teknisnya. Kemudian juga ini yang terkait pelamar P3K tahap 2 di DPD RI yang termasuk kategori masa kerja 2 tahun atau lebih dan masih bekerja aktif. Kemudian PNS diseleksi administrasi karena tidak memiliki pengalaman di bidang yang akan dilamar. Ini tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sudah diatur di Kepmenpan nomor 16 tahun 2025. Jadi dari pemerintah sesungguhnya Bapak dan Ibu sangat komit untuk mengangkat P3K ini. Maka di Kepmenpan nomor 16 tahun 2025, seluruh honorer yang ada di dalam database, kemudian ikut tes CPNS tidak lulus, dan ikut tes P3K tahap 1 tidak lulus, otomatis diangkat sebagai P3K paruh waktu. Sebagaimana yang tadi sudah saya laporkan kepada
Bapak dan Ibu semuanya di ruangan ini. Kemudian dari Pak Fritz, terima kasih Pak Fritz, nanti sistem terus kita perbaiki karena Bapak paham betul karena pernah di ASN ya. Yang penting adalah dari daerah itu melakukan penetapan permintaan formasi secara spesifik apa yang diminta. Jadi Pak Pemda tadi menyampaikan, tolong Pak kita sama-sama daerah yang belum mengusulkan formasi tertentu, misalnya guru agama Kristen juga kita dorong. Nanti kami dari BKN akan memonitor itu. Dan juga pertanyaan dari Pak Lamek tadi untuk keseimbangan itu kita perhatikan betul bahwa di dalam formasi untuk orang asli Papua itu sekarang persentasenya 80% dan ini kita penuhi. Dan beberapa daerah juga menyampaikan, melaporkan pada kami bahwa orang asli Papua ini sudah diverifikasi oleh majelis, oleh MRP. Ini. Kemudian dari Pak Mudi, ini sahabat saya, terima kasih banyak ini. Terkait dengan guru P1 yang sudah lulus di tahun 2021, kemudian nilai ambang batasnya juga sudah lulus, tapi belum mengusulkan formasinya ke Kementerian Pan-RB, itu jumlahnya besar Bapak, 193.954 orang. Di data kami dari jumlah tersebut 179.015 orang telah diangkat pada tahun 2022, kemudian 131.000 sudah diangkat di tahun 2023. Telah diangkat di 2022 sebanyak 131.025 orang, tahun 2023 sebanyak 47.990 orang. Sementara itu terdapat 1.591 yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan telah lulus pada seleksi ASN pada jabatan fungsional yang lain. Jadi sudah keluar dari guru dan alasan lain sebanyak 12 orang. Nah, artinya dari P1 itu sisanya sebanyak 13.348 orang akan diselesaikan pada tahun 2024 yang terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dari data yang 13.000 itu 10.177 orang telah mendaftar pada penerimaan tahun 2024 dan yang tidak mendaftar sebanyak 3.171 orang. Kemudian dari jumlah yang mendaftar tersebut sebanyak 7.591 orang sudah mendapatkan formasi dan 2.586 orang tidak mendapatkan formasi. Nah, artinya sisa tenaga P1 sebanyak 5.757 orang tidak mendaftar, sebanyak 3.171 dan tidak lulus sebanyak 2.586. Nanti datanya kami sampaikan ke Pak Mudi secara lebih lengkap lagi. Izin Pak, Ya. di sini datanya muncul 6.131 P1 di luar non-ASN. Mungkin ini mohon maaf aku kasih. Ya, di sini saya ingin menanyakan 6.131 ya. P1 di luar non ASN ya. Artinya ini kan swasta ya Bu ya. Ini masuk enggak, tercover enggak? Yang penting kan itu tercover enggak diterima penuh waktu. Kalau tidak, apakah masuk paruh waktu atau enggak, itu yang penting. Ini di Dapodik ada nggak ini? Ini nanti Pak Wakil Ketua kami harus cek di Dapodiknya dulu, ya kan? Karena di data Dapodik dengan di database BKN yang 100.700 itu ada yang masuk, ada yang tidak. Nih Pak, ini mohon maaf ya karena teman-teman kemarin ngapain juga ini. Artinya kalau mereka kan janji pertamanya atau
kebijakan 2021 P1 P1 itu baik dari non ASN maupun dari swasta kan dijamin katanya. Iya. Kalau formasinya dibuat satu belum ada akan diberi tahun berikutnya, sampai sekarang sisa itu masih ada. Nah, kebijakan yang ada adalah kalau dia non ASN database kan dijamin. Ya. Kalau formasinya kurang masuk paruh waktu. Lah mereka ini kan bukan database karena swasta gitu Pak. Tapi mereka kan sudah lulus. Dan syaratnya kemarin di tahap 1 jelas ya Pak, asal mengikuti, waktu itu kan begitu. Mereka kan tidak seleksi seperti yang lain ya, ikut saja proses. Mereka sudah ikuti. Sampai sekarang hanya menunggu Pak nasib saya di mana ini, di antara penuh waktu, paruh waktu, ada di dalam atau tidak. Ini kalau ada formasi daerah penuh waktu, kalau tidak ada formasi daerah paruh waktu, selesai kan, berarti mereka clear semuanya. Izin Pak Kepala, ini saya kira ini mohon kebijakan ini clear betul ya. Ya, memang ini kuncinya ada pada instansinya Pak. Instansinya itu mengajukan yang bersangkutan untuk mendapatkan formasi atau tidak gitu. Karena kan selama ini di dalam proses seleksi kata kuncinya adalah pada ketersediaan formasi. Tetapi kalau yang 1.700.000 itu kan sudah dijamin dengan Kepmenpan 15 dan 16 yang ada dalam database dan ada dalam Dapodik. Ini kan di luar itu semua yang kita bahas di seleksi 2024 tahap 1 dan 2025 di tahap 2.
ini harus bisa lah ke posisi itu. Terima kasih. Mohon maaf ini pasien aja. Sebentar sebelum, jadi begini, saya ikuti waktu rapat dengan Mendagri dengan kepala-kepala daerah. Dan Mendagri itu mengatakan inilah perilaku saudara-saudara yang suka mengangkat dana honor. Satu. Yang kedua, dampak dari itu semua, walaupun sudah dilarang tahun 2023 menerima honor, masih banyak dasar. Dan itu dasar penerimaannya lebih banyak pada masalah tim sukses, bukan karena seleksi. Nah, dampaknya sekarang sudah bapak-bapak tahu. Karena kemarin saya ikuti dengan Kementerian Pendidikan Dasar, Pak, termasuk Pak Bukti ya, itu sudah menyampaikan bahwa nanti guru itu disederhanakan pengisian ya kinerjanya karena dia sekarang terlalu banyak menulis katanya. Ya. Nah satu, yang kedua harus dirubah kalau memang dipaksakan itu dirubah komposisi anggaran sebab Menteri Keuangan sudah mengatakan bagi daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30% itu tidak ditransfer dana apa dan itu ditakuti oleh kepala daerah. Ya, jadi ini yang perlu pendekatan sampai Pak Peno tadi mungkin perlu pertemuan dengan beberapa pihak gitu. Ya saya kira itu Pak Prof. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua. Kami di pemerintah itu betul-betul ingin menyelesaikan ini sama dengan Bapak-Bapak semuanya. Kemudian penyelesaian ini harus integratif antara KL dan pemerintah daerah. Pada tanggal 8 Februari kita sudah rapat kerja dengan daerah-daerah yang dipimpin Pak Mendagri pada waktu itu Bu Menpan dan saya sudah mendorong daerah untuk menganggarkan secara cukup. Karena apapun formasi ini harus diunsurkan oleh instansi karena nanti yang bayar gajinya itu instansi. Jadi kalau pusat menambah formasi tapi daerahnya tidak bisa menggaji, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, dari pemerintah pusat harus mendapatkan usulan formasi dari instansi. Misalnya untuk mengangkat guru fungsional tertentu, apapun dari instansi harus mengusulkan ke Kementerian PAN, nanti kita proses. BKN akan mendukung penuh pola-pola ini dengan sistem seleksi yang sudah sangat mudah sekarang. Sekarang itu relatif tidak dengan passing grade Bapak-Bapak untuk P3K ini hanya menyusun ranking untuk memetakan formasinya. Hanya mengurutkan, ya tadi benar yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, janganlah yang sudah tua disandingkan dengan yang usia muda. Ini nanti harus menjadi perhatian, misalnya yang umur 40 tahun sudah diberi nilai tambahan 10 dulu misalnya. Nah itu nanti pada kalau masih ada seleksi di berikutnya, kami belum tahu kebijakan nanti apakah akan ada lagi atau tidak. Karena ini sudah sampai perpanjangan yang ketiga untuk tahap 2. Kemudian kita harus bersama-sama untuk memperhatikan kekuatan fiskal di daerah. Karena ya kekuatan fiskal nanti harus diimbangi, daerah jangan mengangkat honorer-honorer baru. Karena jumlahnya sudah demikian banyak, pengalaman saya jadi PJ Gubernur Gorontalo, Sulbar, Sulawesi Selatan, sebenarnya honorer kita sudah cukup. Nah ini yang tinggal kita tuntaskan untuk diangkat. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang lain, dari catatan saya beberapa pertanyaan itu senada. Memang kita harus fokus pada P3K yang bersumber dari data Dapodik untuk guru dan dari data di BKN untuk yang administrasi. Nah, asal usul data yang di BKN itu sepenuhnya kiriman dari instansi, dari daerah, kemudian dari kementerian dan lembaga. BKN tidak mendata sendiri. Jadi apapun yang dikirim oleh daerah, kami jumlahkan, kemudian terkumpullah menjadi 1,7 juta. Jadi dari kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi Bu Leni, kalau ada data yang belum masuk, itu nanti dicek di BKD-nya. Kenapa dulu nggak dikirimkan? Karena itu sepenuhnya data yang ada di BKN itu kiriman dari daerah-daerah. Sudah
ditanyakan Pak dengan BKD sama Dinas Pendidikan karena ini di sekolah kan Pak ya. Katanya sudah dimasukkan ke BKD, PPKN, nah, itu bukan urusan kita lagi. Nanti bisa kita tracking Bu, izin betul sudah dimasukkan atau belum, itu lognya bisa dilihat. Data yang dikirimkan dari daerah semua itu satu persatu bisa kita buka karena sistemnya di BKN sudah digital. Jadi nggak ngetik satu-satu, enggak. Semua gelondongan dari daerah langsung masuk dengan API masuk ke sistemnya di BKN. Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Kalau izin Pak, kalau yang tidak punya data Dapodi itu, apalagi data BKN bagaimana? Jadi, saya tadi, praktek mengajar guru agama Kristen di sekolah-sekolah itu sampai sekarang nggak ada honornya, tidak masuk dalam kategori honorer mereka. Dicabut aja sampai mau sukarelawan sih, baru ngajar gitu. Saya bilang saya mungkin sudah 2 sekolah saya pernah ajar gitu, tapi kan saya nggak mendaftar sebagai dalam Dapodi kan. Artinya memang kosong melompong tanpa data apapun. Itu bagaimana kebijakan itu Pak? Ya, kalau yang bersangkutan tidak ada di Dapodi, tidak ada di P3, tidak ada di data BKN, dan tidak masuk yang 2 tahun lebih, itu nggak bisa diangkat sebagai P3. Begini, maksud saya, kan gini, sekolah-sekolah itu tidak memasukkan kategori honor untuk guru agama Kristen di sekolahnya. Ada ribuan, 1.600 sekian sekolah SD, SMP, SMA. Tidak ada guru agamanya, istilahnya begitu Pak, tidak ada guru agamanya. Praktek mengajar agama Kristen ada Kak? Ada orang tua yang sukarelawan mengajar di satu sekolah itu, kelas SD, kelas 1, kelas 6. Ada guru karena latar belakangnya dia pendeta saya. Jadi saya ngajar situ kan tidak ada guru agamanya Pak. Jadi sampai honor di situ. Sampai honor di situ nggak ada yang honor. Semuanya 1.600 sekolah itu prakteknya begitu. Ya, Maka kan nggak ada yang kan apa itu Pak? Nggak ada fisiknya di orang sebagai honorer itu nggak ada. Ada kemudian karena sekolah itu kemudian dipanggil pendeta terdekat, mau nggak ngajar di sini? Dia nggak honor, dia nggak masukkan ke kategori honor. Makanya misalnya saya dulu karena misalnya saya atau teman-teman lain yang memvolunteerkan diri jadi relawan, murid-murid itu Pak kadang mau dia kumpul 1.000 seorang untuk bayar mereka, jadi nggak honor sekolah, enggak, itu di luar, jadi kosong melompong, gak ada data apapun. Bagaimana ada dapurnya, orangnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau apakah banyak angkatan alumni sekolah tamatan pendidikan agama Kristen, banyak jutaan bisa kita ambil begitu misalnya. Nah itu caranya bagaimana mengatasinya? Ini problem tadi 1.600 440 sekian sekolah. ya. Baik, sekaligus nanti menjawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang lain. Seperti yang terjadi di Pak Pendra, nanti bisa terjadi juga di tempat yang lain. Itu bisa masuk kategori formasi umum. Dari fresh graduate bisa dimasukkan ke sana untuk mengisi. Yang penting, sekali lagi, dari instansinya mengusulkan ke Kementerian Pan-RB kebutuhan untuk instansi tersebut. Tiap kabupaten berbeda-beda bisa masuk fresh graduate di formasi umum. Itu Pak Pendeta. Kemudian yang terakhir untuk Ibu Bapak semuanya, ketika seleksi kenaikan pangkat, golongan, ada kendala-kendala, kami memang mendapatkan hal yang sama. Pertama, sekarang untuk guru dan jabatan fungsional itu ada tes uji kompetensi yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Kemudian yang kedua, juga ada kendala yang seringkali formasi belum tersedia. Misalnya mau naik dari jenjang pertama ke muda, itu formasinya belum tersedia, dia harus menunggu sampai formasi tersedia. Nah, kami dengan Kementerian PAN sedang mencoba mencari desainnya untuk jabatan fungsional itu seperti tabung. Jadi ketika ada pengangkatan di pertama, yang seterusnya tidak perlu disediakan formasi, otomatis nanti kalau dia naik, formasinya tersedia. Seperti yang di guru, di dosen. Kalau dosen itu naik langsung sudah tersedia. SK guru besar keluar tidak perlu dengan meminta formasi di jenjang utama terlebih dahulu. Nah, ini yang terus kami cari solusinya agar tidak ada hambatan di semua jenjang jabatan fungsional untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Mbak Wala, kalau formasinya sudah diberikan oleh daerah,
lalu kan butuh persetujuan Kementerian Pendidikan. Ya enggak, keluar gimana itu? Usulannya Nanti saya sampaikan di suratnya. Jadi formasi sudah diberikan, tapi untuk sampai BKN mungkin ya di sini disebutkan menunggu persetujuan ya dari Kementerian Pendidikan. Ada juga kalau tidak salah dari Menpan ya, belum ditindaklanjuti. Mandek aja begitu ya. usulan formasi mungkin ya Pak ya. Formasinya dari daerahnya sudah. Daerah itu mengusulkan formasi. Iya. Pengalaman saya jadi PJ Gubernur itu begini. Ini Bapak dan Ibu semuanya pernah kepala daerah. Jadi ketika ada 100 orang di jenjang pertama, kemudian dia naik ke jenjang muda. Yang 100 itu harus diusulkan dulu ke Kementerian PAN dan RB. Nanti Kementerian PAN RB menjawab setelah ada persetujuan teknis dari lembaganya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memintakan bahwa betul kami perlu 100 untuk ke muda. Nanti kemudian dari instansi bersurat ke Kementerian PAN. Kementerian PAN menjawab, kami kirimkan formasi 100 untuk naik dari pertama ke muda. Nah inilah birokratisasi yang dari daerah harus ke Kementerian Teknis, kemudian Kementerian Teknis menyetujui ke instansi bersurat ke Menpan. Andai kita bisa, jenjang fungsional itu dari bawah langsung disediakan. Pertama 100, nanti sampai utama juga 100 terus. Nah ini tidak perlu meminta persetujuan. Seperti yang di jenjang dosen itu Pak Mudi. Ya, ini kita juga ingin semua menjadi lebih mudah. Melaksanakan arahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, itu yang bisa dibuat lebih mudah, yang dibuat menjadi lebih sulit. Gitu. Sehingga para ASN itu seperti yang disampaikan Pak Fritz tadi, bisa tertawa gitu kan Pak Fritz. Itu karena beliau pernah ASN di Papua Selatan. Ya ini ke teman-teman ya, ini kepala sekolah di Jawa Tengah sudah susah seleksinya, tesnya begitu susah, formasi dapat, ke Menpan nggak jawab apa-apa. Sampai sekarang ini bahkan saya laporkan aja kepada BKN diubah aturannya. Terutama juga ini yang utama Pak. Ya betul. Yang utama. Terima kasih Pak masukan Bu Anya dan Pak Amirul ya. Terima kasih banyak masukannya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bersedia melakukan dibirokratisasi yang utama, kan seperti SK saya guru besar, yang tanda tangan bukan presiden Pak, cukup menteri. Kalau semua jenjang jabatan utama bersedia yang tanda tangan cukup menteri, ini akan cepat. Nggak perlu ke Kemenpan, nggak perlu ke Seteng. Jadi kita memotong jalur yang sangat banyak, karena itu kaitannya dengan usia Pak. Usia yang bersangkutan ketika mau naik ke jenjang itu bisa sudah pensiun lebih dulu, tahapannya belum selesai. Nah, di jenjang dosen tahun 2004 ketika saya jadi guru besar sudah ditandatangani oleh menteri, bukan presiden lagi. Saya kan bertanya kepada kawan-kawan, kalau pangkat jenjang jabatan tertinggimu ditandatangani bukan oleh presiden, oleh menteri saja bagaimana? Gak apa-apa Pak, yang penting saya sampai ke jenjang jabatan yang tertinggi. Itu yang disampaikan oleh para guru, tenaga fungsional, Widya Iswara, peneliti, perancang peraturan perundang-undangan seperti itu Pak Wakil. Maka Tuhan demikian dari kami, mohon maaf. Izin Pak, satu lagi Pak tadi. Izin. Dari Maluku. Satu aja. Ini Pak, masalah penempatan setelah lulus P3K tadi Pak. Mohon dijawab Pak. Terima kasih. Jadi, formasi ini, Ibu Leni, itu berbasis pada kebutuhan instansi. Berbasis sekolah, ya, berbasis misalnya Dinas Pertanian butuh tenaga P3K dengan formasi seperti ini, maka yang bersangkutan akan ditempatkan sesuai dengan formasinya. Ya. Tingkat daerah berarti Pak ya? Iya, jadi sesuai dengan permintaan di daerah. Nah nanti kalau pindah, itu daerahnya juga yang memindah. Bagi Prof itu yang perlu dipertanyakan dulu, misalnya dia guru di swasta, kemudian lolos P3K, apa tidak bisa dia tetap di swasta? Itu kan salah satu pertanyaan yang jadi. Ya. Sampai saat ini semua masih dikembalikan kepada instansinya Bapak. Ya, jadi Pak Ketua Komite, ketika daerah itu meminta formasi itu sudah menyebutkan formasi teknisnya. Formasi untuk misalnya guru matematika di sekolah mana, itu seperti itu. Saya ingin sampaikan teman-teman, jadi kemarin saya dari Kaltim, ini kasus di Kutai Timur.
Jadi bupatinya itu minta kepada dinas-dinas, apakah Anda memerlukan tambahan pegawai ASN RP3K itu, dan kalau perlu mau ditempatkan di bidang mana? Itu malah tidak ada yang masuk. Jawabannya, Pak, sudah lama jadi kita jadi beban. Nah, ini supaya kita fair aja mau bicara ini. Jadi ini memang masalah ini harus diselesaikan dengan apa namanya? Kalau apalagi tadi sudah honor 10 tahun menghadapi yang fresh from the open, Pak Adam. Pimpinan, Ya, DKI belum nih sama Maluku. masih bicara, soalnya saya terlambat sekali, Mas. Iya. Oke, 1 menit ya. 1 menit ya. Iya. Siap. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati teman-teman kita, saudara kita dari BKN, ya. Sedikit saja Pak, karena tadi saya juga telat, jujur. Terima kasih Pak Ketua sudah diingatkan. Ada beberapa poin, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hasil kunjungan saya ke Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Pak, terkait dengan guru-guru yang sudah berharap-harap, namun harapannya belum juga kunjung tiba Pak. Ya. Nah kebetulan kami di sini kan di Komite 1 Pak, dikenalnya Komite Air Mata. Jadi sudah beberapa kali kami menerima para guru perwakilan di sini selalu mengeluarkan air mata Pak. Mereka berharap yang harusnya sudah bisa diterima ternyata masih ada kendala-kendala, bahkan mereka sampai dikeluarkan dari tempat mengajar asalnya karena mengikuti program tersebut P3K ini Pak. Nah kalau bisa Pak, saya berharap dengan kehadiran Bapak-Bapak dari BKN ini bisa menjadi satu jawaban harapan untuk para guru Pak yang sudah memberikan aduan atau harapannya melalui Komite 1. Selanjutnya saya berharap tadi Bapak sudah sampaikan bahwa data yang dikirim oleh BKD ya ke BKN ini selalu lempar-lemparan ya Bu Leni ya. Iya, kalau bisa Pak, seperti instansi lainnya kami diberikan informasi, jadi kita bisa cross check Pak, yang benar ini BKD atau BKN Pak. Kalau kita sudah punya datanya, mungkin kami masing-masing provinsi bisa mengklarifikasi kepada BKD masing-masing provinsi. Jangan sampai BKD sudah menyatakan sudah mengirimkan ke BKN, ternyata BKN tidak sesuai. Nah ini menjadi harapan yang tidak pasti. Kalau diizinkan, boleh kami diinformasikan per provinsi Pak data-datanya Pak. Mungkin itu saja Pak dari DKI. Selanjutnya nanti dari rekan saya dari Maluku Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Indah Boy 2 menit, saya kasih waktu ini. Ya, terima kasih pimpinan Pak Prof dan teman-teman dari BKN yang saya hormati. Saya Bisri Asidi Gletuk Mersina, Dapil Provinsi Maluku. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa nantinya pada penerimaan 2025 ya Pak Prof kalau tidak salah passing grade tidak lagi digunakan. Benar ya Pak Prof? 2024 ya? Ya, passing grade tidak lagi digunakan. Terima kasih karena itu adalah permintaan dari banyak sekali daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia itu meminta terkait passing grade. Karena apa? Itu adalah diskriminasi akibat karena ketidakmerataan sistem pendidikan di negara kita. Dan kalau menggunakan passing grade, orang lulus UI dengan orang yang lulus di Universitas Cendrawasih di Papua kan nggak sama. Ya, terima kasih karena Pak teman-teman dari BKN telah merumuskan sesuatu yang mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut adalah terkait dengan penyerapan di Maluku kemarin. Saya ketemu kepala BKD, itu serapan di Maluku kalau tidak salah kemarin hanya 49%. Nggak cukup 50%-nya Pak. Ya, jadi ada sekian ribu lagi yang masih menunggu daftar antri untuk masuk. Saya ingin menyampaikan Pak, ada tenaga-tenaga honorer yang di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun.
saya minta untuk kemudian dibijaki bagaimana mekanismenya dibuat. Karena rata-rata kalau honorernya sudah 3 tahun, apalagi 5 tahun ke atas, Pak, mereka tuh udah mengerti kerja dalam sebuah instansi tersebut, sudah paham benar seluruh pekerjaan teknisnya. Ya, kalau ada penerimaan lagi di tahun depan, saya rasa jangan lagi mereka ini disuruh ikut. Langsung ditempatkan aja, pemerintah putuskan kalian P3K atau misalnya CPNS, ya silakan aja monggo masuk ke situ. Urusannya BKN saya nggak campur. Cuman maksud saya adalah mereka itu langsung diterima saja, jangan lagi bikin tes-tes lagi buat mereka. Anggaran yang tadinya, yang nantinya disiapkan untuk tes CPNS itu lebih baik disiapkan anggaran itu untuk bikin pelatihan, peningkatan kapasitas bagi mereka tenaga honorer yang sudah 3, 5, atau 10 tahun itu. Kan sama aja, Pak. Yang kita butuhkan adalah kompetensi. Orang sudah 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun honorer, ya sudah pasti dia memahami lah Pak alur birokrasi, bagaimana cara kerja birokrasi dia pahami benar. Saya rasa bahwa itu sesuatu yang saya minta untuk teman-teman dari BKN untuk mempertimbangkan. Yang berikut Pak, ini kali ke-8 konsisten sekali saya bicara tentang perlindungan ASN pasca pilkada serentak ini. Alhamdulillah kita punya gubernur dan bupati semuanya mengikuti pelantikan serentak kemarin. Di tengah kebahagiaan pelantikan itu Pak, ada ribuan ASN yang deg-degan Pak di rumah. Pasca ini, akankah meritokrasi ini jalan atau pendekatan like in the slide? Ya, kegagalan kemarin yang tadi Pak Ketua tadi sampaikan, Mendagri di hadapan kepala daerah menyampaikan ini akibat ulah kalian mengangkat tenaga honorer, akhirnya kita setengah mati. Ya, tapi saya mau ingatkan, pemerintah gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Kegagalan gubernur, kegagalan bupati itu adalah kegagalan negara. Waktu mereka mengangkat, kenapa teman-teman dari BKN, dari Menpan, dari Mendagri integratif antara KL dan pemerintah daerah? Pada tanggal 8 Februari kita sudah rapat kerja dengan daerah-daerah yang dipimpin Pak Mendagri pada waktu itu, Bu Menpan dan saya sudah mendorong daerah untuk menganggarkan secara cukup. Karena apapun, formasi ini harus diunsurkan oleh instansi, karena nanti yang bayar gajinya itu instansi. Jadi kalau pusat menambah formasi tapi daerahnya tidak bisa menggaji, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, dari pemerintah pusat harus mendapatkan usulan formasi dari instansi. Misalnya untuk mengangkat guru fungsional tertentu, apapun, dari instansi harus mengusulkan ke Kementerian PAN, nanti kita proses. BKN akan mendukung penuh pola-pola ini dengan sistem seleksi yang sudah sangat mudah sekarang. Sekarang itu relatif tidak dengan passing grade Bapak untuk P3K ini, hanya menyusun ranking untuk memetakan formasinya. Hanya mengurutkan, ya tadi benar yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, janganlah yang sudah tua disandingkan dengan yang usia muda. Ini nanti harus menjadi perhatian, misalnya yang umur 40 tahun sudah diberi nilai tambahan 10 dulu misalnya. Nah itu nanti pada kalau masih ada seleksi di berikutnya, kami belum tahu kebijakan nanti apakah akan ada lagi atau tidak. Karena ini sudah sampai perpanjangan yang ketiga untuk tahap 2. Kemudian kita harus bersama-sama untuk memperhatikan kekuatan fiskal di daerah. Karena ya kemampuan kekuatan fiskal nanti harus diimbangi, daerah jangan mengangkat honorer-honorer baru. Karena jumlahnya sudah demikian banyak, pengalaman saya jadi PJ Gubernur Gorontalo, Sulbar, Sulawesi Selatan, sebenarnya honorer kita sudah cukup. Nah ini yang tinggal kita tuntaskan untuk diangkat. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang lain, dari catatan saya beberapa pertanyaan itu senada. Memang kita harus fokus pada P3K yang bersumber dari data Dapodik untuk guru dan dari data
di BKN untuk yang administrasi. Nah, asal usul data yang di BKN itu sepenuhnya kiriman dari instansi, dari daerah, kemudian dari kementerian dan lembaga. BKN tidak mendata sendiri. Jadi apapun yang dikirim oleh daerah, kami jumlahkan, kemudian terkumpullah menjadi 1,7 juta. Jadi dari kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi Bu Leni, kalau ada data yang belum masuk, itu nanti dicek di BKD-nya. Kenapa dulu nggak dikirimkan? Karena itu sepenuhnya data yang ada di BKN itu kiriman dari daerah. Sudah ditanyakan Pak dengan BKD sama Dinas Pendidikan, karena ini di sekolah kan Pak ya. Katanya sudah dimasukkan ke BKD, BKN, nah, itu bukan urusan kita lagi. Nanti bisa kita tracking, Bu, izin betul sudah dimasukkan atau belum, itu lognya bisa dilihat. Data yang dikirimkan dari daerah semua itu satu persatu bisa kita buka, karena sistemnya di BKN sudah digital. Jadi nggak ngetik satu-satu, enggak. Semua gelondongan dari daerah langsung masuk dengan API masuk ke sistemnya di BKN. Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Kalau izin Pak, kalau yang tidak punya data dan body itu, apalagi data BKN bagaimana? Jadi, persaingan tadi, praktek mengajar guru agama Kristen di sekolah-sekolah itu sampai sekarang nggak ada honornya. Nggak ada honornya, tidak masuk dalam kategori honorer mereka. Dicabut aja sampai mau suka dan apa sih, baru ngajar gitu. Saya bilang, saya mungkin sudah 2 sekolah saya pernah ajar gitu. Tapi kan saya nggak mendaftar sebagai dalam body kan. Artinya memang kosong, melompong, tanpa data apapun. Itu bagaimana kebijakan itu Pak? Ya, kalau yang bersangkutan tidak ada di Dapodi, tidak ada di PT, tidak ada di data BKN, dan tidak masuk yang 2 tahun lebih, itu nggak bisa diangkat sebagai P3. Begini, maksud saya, kan gini, sekolah-sekolah itu tidak memasukkan kategori honor untuk guru agama Kristen di sekolahnya. Ada ribuan, 1.600 sekian sekolah SD, SMP, SMA. Tidak ada guru agamanya, istilahnya begini Pak, tidak ada guru agamanya. Praktek mengajar agama Kristen ada Kak? Ada orang tua yang sukarelawan mengajar di satu sekolah itu, kelas SD, kelas 1, kelas 6. Ada guru, karena latar belakangnya dia pendeta seperti saya. Jadi saya ngajar situ, kan tidak ada guru agamanya Pak. Jadi sampai honor di situ. Sampai honor di situ, nggak ada yang honor. Semuanya 1.600 sekolah itu prakteknya begitu. Ya, maka kan nggak ada yang kan apa ini Pak? Nggak ada fisiknya di orang sebagai honorer di situ, nggak ada. Ada kemudian karena sekolah itu kemudian dipanggil pendeta terdekat, mau nggak ngajar di sini? Dia nggak honor, dia nggak masukkan kategori honor. Makanya misalnya saya dulu, karena misalnya saya atau teman-teman lain yang memvolunteerkan diri jadi relawan, murid-murid itu Pak, kadang mau dia kumpul 1.000 seorang untuk bayar mereka, jadi nggak honor sekolah, enggak, itu di luar. Jadi kosong melompong, gak ada data apapun. Bagaimana ada dapurnya, orangnya aja nggak ada. Gitu. Tapi kalau apakah banyak angkatan alumni sekolah tamatan pendidikan agama Kristen, banyak jutaan bisa kita ambil begitu misalnya. Nah itu caranya bagaimana mengatasinya? Ini problem dari 1.640 sekian sekolah. Ya. Baik, sekaligus nanti menjawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang lain. Seperti yang terjadi di Pak Pendra, nanti bisa terjadi juga di tempat yang lain. Itu bisa masuk kategori formasi umum. Dari fresh graduate bisa dimasukkan ke sana untuk mengisi. Yang penting, sekali lagi, dari instansinya mengusulkan ke Kementerian Pan-RB kebutuhan untuk instansi tersebut. Tiap kabupaten berbeda-beda bisa masuk fresh graduate di formasi umum. Itu Pak Pendeta. Kemudian yang terakhir untuk Ibu Bapak semuanya, ketika seleksi kenaikan pangkat, golongan, ada kendala-kendala, kami memang mendapatkan hal yang sama. Pertama, sekarang untuk guru dan jabatan fungsional itu ada tes uji kompetensi yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Kemudian yang kedua, juga ada kendala yang seringkali formasi belum tersedia. Misalnya mau naik dari jenjang pertama ke muda, itu formasinya belum tersedia, dia harus menunggu sampai formasi tersedia.
Nah, kami dengan Kementerian PAN sedang mencoba mencari desainnya untuk jabatan fungsional itu seperti tabung. Jadi ketika ada pengangkatan di pertama, yang seterusnya tidak perlu disediakan formasi, otomatis nanti kalau dia naik, formasinya tersedia. Seperti yang di guru, di dosen. Kalau dosen itu naik langsung sudah tersedia. SK guru besar keluar, tidak perlu dengan meminta formasi di jenjang utama terlebih dahulu. Nah, ini yang terus kami cari solusinya agar tidak ada hambatan di semua jenjang jabatan fungsional untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Izin Pak Kepala, kalau formasinya sudah diberikan oleh daerah, lalu kan butuh persetujuan Kementerian Pendidikan. Ya enggak, keluar gimana itu? Gimana Pak? Usulannya? Nanti saya sampaikan di suratnya ini. Jadi formasi sudah diberikan, tapi untuk sampai BKN mungkin ya, di sini disebutkan menunggu persetujuan ya dari Kementerian Pendidikan. Ada juga kalau tidak salah dari Menpan ya, belum ditindaklanjuti. Mandek aja begitu ya. Usulan formasi, mungkin ya Pak ya. Formasinya dari daerahnya sudah. Daerah itu mengusulkan formasi. Iya. Pengalaman saya jadi PJ Iya. Gubernur itu begini. Ini Bapak dan Ibu semuanya pernah kepala daerah. Jadi ketika ada 100 orang di jenjang pertama, kemudian dia naik ke jenjang muda. Yang 100 itu harus diusulkan dulu ke Kementerian PAN dan RB. Nanti Kementerian PAN RB menjawab setelah ada persetujuan teknis dari lembaganya. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar Daerah memintakan bahwa betul kami perlu 100 untuk ke muda. Nanti kemudian dari instansi bersurat ke Kementerian PAN. Kementerian PAN menjawab kami kirimkan formasi 100 untuk naik dari pertama ke muda. Nah, inilah birokratisasi yang dari daerah harus ke Kementerian Teknis, kemudian Kementerian Teknis menyetujui ke instansi bersurat ke Menpan. Andai kita bisa, jenjang fungsional itu dari bawah langsung disediakan. Pertama 100, nanti sampai utama juga 100 terus. Nah, ini tidak perlu meminta persetujuan. Seperti yang di jenjang dosen itu Pak Mudi. Ya, ini kita juga ingin semua menjadi lebih mudah. Melaksanakan arahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, itu yang bisa dibuat lebih mudah, jangan dibuat menjadi lebih sulit. Gitu. Sehingga para ASN itu seperti yang disampaikan Pak Fritz tadi, bisa tertawa gitu kan Pak Fritz. Itu karena beliau pernah ASN di Papua Selatan. Ya ini ke teman-teman ya, ini kepala sekolah di Jawa Tengah sudah susah seleksinya, tesnya begitu susah, formasi dapat, ke Menpan nggak jawab apa-apa. Sampai sekarang ini bahkan saya laporkan aja kepada BKN diubah aturannya. Terutama juga ini yang utama Pak. Ya betul. Yang utama. Terima kasih Pak masukannya Bu Anya dan Pak Amirul ya. Terima kasih banyak masukannya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bersedia melakukan dibirokratisasi yang utama, kan seperti SK saya guru besar, yang tanda tangan bukan presiden Pak, cukup menteri. Kalau semua jenjang jabatan utama bersedia yang tanda tangan cukup menteri, ini akan cepat. Nggak perlu ke Kemenpan, nggak perlu ke Seteng. Jadi kita memotong jalur yang sangat banyak, karena itu kaitannya dengan usia Pak. Usia yang bersangkutan ketika mau naik dari jenjang itu bisa sudah pensiun lebih dulu, tahapannya belum selesai. Nah, di jenjang dosen tahun 2004 ketika saya jadi guru besar sudah ditandatangani oleh menteri, bukan presiden lagi. Saya kan bertanya kepada kawan-kawan, kalau pangkat jenjang jabatan tertinggimu ditandatangani bukan oleh presiden, oleh menteri saja bagaimana? Gak apa-apa Pak, yang penting saya sampai ke jenjang jabatan yang tertinggi. Itu yang disampaikan oleh para guru, tenaga fungsional, Widya Iswara, peneliti, perancang peraturan perundang-undangan seperti itu Pak Wakil. Maka Tuhan demikian dari kami, mohon maaf. Izin Pak, satu lagi Pak tadi. Izin. Sebentar, satu aja. Ini Pak, masalah penempatan setelah lulus P3K tadi Pak. Mohon dijawab Pak. Terima kasih. Jadi, formasi ini, Ibu Leni, itu berbasis pada kebutuhan instansi. Berbasis sekolah, ya, berbasis misalnya Dinas Pertanian butuh tenaga P3K dengan formasi seperti ini, maka yang bersangkutan akan ditempatkan sesuai dengan formasinya. Tingkat daerah
berarti Pak ya? Iya, jadi sesuai dengan permintaan di daerah. Nah, nanti kalau pindah, itu daerahnya juga yang memindah. Bagi Prof itu yang perlu dipertanyakan dulu, misalnya dia guru di swasta, kemudian lolos P3K, apa tidak bisa dia tetap di swasta? Itu kan salah satu pertanyaan yang Ya, sampai saat ini semua masih dikembalikan ke instansinya Bapak. Ya, jadi Pak Ketua Komite, ketika daerah itu meminta formasi, itu sudah menyebutkan formasi teknisnya. Formasi untuk misalnya guru matematika di sekolah mana, itu seperti itu. Saya ingin sampaikan teman-teman, jadi kemarin saya dari Kaltim, ini kasus di Kutai Timur. Jadi bupatinya itu minta kepada dinas-dinas, apakah Anda memerlukan tambahan pegawai ASN RP3K itu, dan kalau perlu mau ditempatkan di bidang mana? Itu malah tidak ada yang masuk. Jawabannya, Pak, sudah lama jadi kita jadi beban. Nah, ini supaya kita fair aja mau bicara ini. Jadi ini memang masalah ini harus diselesaikan dengan apa namanya? Kalau apalagi tadi sudah honor 10 tahun menghadapi yang fresh from the open Pak Agam. Pimpinan, Ya, DKI belum nih sama Maluku. masih bicara soalnya saya terlambat sekali Mas. Iya. Oke, 1 menit ya. 1 menit ya. Ya. Siap. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati teman-teman kita, saudara kita dari BKN, ya. Sedikit saja Pak, karena tadi saya juga telat jujur. Terima kasih Pak Ketua sudah diingatkan. Ada beberapa poin, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hasil kunjungan saya ke Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Pak, terkait dengan guru-guru yang sudah berharap-harap, namun harapannya belum juga kunjung tiba Pak. Ya. Nah kebetulan kami di sini kan di Komite 1 Pak, dikenalnya Komite Air Mata. Jadi sudah beberapa kali kami menerima para guru perwakilan di sini selalu mengeluarkan air mata Pak. Mereka berharap yang harusnya sudah bisa diterima ternyata masih ada kendala-kendala, bahkan mereka sampai dikeluarkan dari tempat mengajar asalnya karena mengikuti program tersebut P3K ini Pak. Nah kalau bisa Pak, saya berharap dengan kehadiran Bapak-Bapak dari BKN ini bisa menjadi satu jawaban harapan untuk para guru Pak yang sudah memberikan aduan atau harapannya melalui Komite 1. Selanjutnya saya berharap tadi Bapak sudah sampaikan bahwa data yang dikirim oleh BKD ya ke BKN ini selalu lempar-lemparan ya Bu Leni ya. Iya, kalau bisa Pak seperti instansi lainnya kami diberikan informasi, jadi kita bisa cross check Pak, yang benar ini BKD atau BKN Pak. Kalau kita sudah punya datanya, mungkin kami masing-masing provinsi bisa mengklarifikasi kepada BKD masing-masing provinsi. Jangan sampai BKD sudah menyatakan sudah mengirimkan ke BKN, ternyata BKN tidak sesuai. Nah ini menjadi harapan yang tidak pasti. Kalau diizinkan, boleh kami diinformasikan per provinsi Pak data-datanya Pak. Mungkin itu saja Pak dari DKI. Selanjutnya nanti dari rekan saya dari Maluku Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Indah Boy 2 menit saya kasih waktu ini. Ya, terima kasih pimpinan Pak Prof dan teman-teman dari BKN yang saya hormati. Saya Bisri Asidik Letup Mersina, Dapil Provinsi Maluku. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa nantinya pada penerimaan 2025 ya Pak Prof kalau tidak salah passing grade tidak lagi digunakan. Benar ya Pak Prof? 2024 ya? Ya, passing grade tidak lagi digunakan. Terima kasih karena itu adalah permintaan dari banyak sekali daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia itu meminta terkait passing grade. Karena apa? Itu adalah diskriminasi akibat karena ketidakmerataan sistem pendidikan di negara kita, dan kalau menggunakan passing grade
orang lulus UI dengan orang yang lulus di Universitas Cendrawasih di Papua kan nggak sama. Ya, terima kasih karena teman-teman dari BKN telah merumuskan sesuatu yang mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut adalah terkait dengan penyerapan di Maluku kemarin. Saya ketemu kepala BKD, itu serapan di Maluku kalau tidak salah kemarin hanya 49%. Nggak cukup 50%-nya Pak. Ya, jadi ada sekian ribu lagi yang masih menunggu daftar antri untuk masuk. Saya ingin menyampaikan Pak, ada tenaga-tenaga honorer yang di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun. Saya minta untuk kemudian dibijaki bagaimana mekanismenya dibuat. Karena rata-rata kalau honorernya sudah 3 tahun, apalagi 5 tahun ke atas Pak, mereka tuh udah mengerti kerja dalam sebuah instansi tersebut, sudah paham benar seluruh pekerjaan teknisnya. Ya, kalau ada penerimaan lagi di tahun depan, saya rasa jangan lagi mereka ini disuruh ikut. Langsung ditempatkan aja, pemerintah putuskan kalian P3K atau misalnya CPNS, ya silakan aja mau masuk ke situ, urusannya BKN, saya nggak campur. Cuma maksud saya adalah mereka itu langsung diterima saja, jangan lagi bikin tes-tes lagi buat mereka. Anggaran yang tadinya, yang nantinya disiapkan untuk tes CPNS itu lebih baik disiapkan anggaran itu untuk bikin pelatihan, peningkatan kapasitas bagi mereka tenaga honorer yang sudah 3, 5, atau 10 tahun itu. Kan sama aja Pak, yang kita butuhkan adalah kompetensi. Orang sudah 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun honorer, ya sudah pasti dia memahami lah Pak alur birokrasi, bagaimana cara kerja birokrasi dia pahami benar. Saya rasa bahwa itu sesuatu yang saya minta untuk teman-teman dari BKN untuk mempertimbangkan. Yang berikut Pak, ini kali ke-8 konsisten sekali saya bicara tentang perlindungan ASN pasca pilkada serentak ini. Alhamdulillah kita punya gubernur dan bupati semuanya mengikuti pelantikan serentak kemarin. Di tengah kebahagiaan pelantikan itu Pak, ada ribuan ASN yang deg-degan Pak di rumah. Pasca ini, akankah meritokrasi ini jalan? Atau pendekatan like in the slide? Ya, kegagalan kemarin yang tadi Pak Ketua tadi sampaikan, Mendagri di hadapan kepala daerah menyampaikan ini akibat ulah kalian mengangkat tenaga honorer, akhirnya kita setengah mati. Ya, tapi saya mau ingatkan, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Kegagalan gubernur, kegagalan bupati itu adalah kegagalan negara. Waktu mereka mengangkat, kenapa teman-teman dari BKN, dari Menpan, dari Mendagri tidak melakukan identifikasi dan melakukan penertiban langsung? Saat ini orang sudah masuk ke dalam rumah baru diusir-usir. Ya. Jadi kegagalan negara, kegagalan dari sebuah sistem yang dilakukan oleh negara, tidak boleh rakyat yang dikorbankan. Tetapi harapan saya, pemerintah harus lebih bijaksana menyikapi ini. Ini kan pemerintahan yang lalu 10 tahun bikin pesta pora, Pak Prabowo tiba-tiba mau ini birokrasi saya harus bagus. Tapi langsung seperti membalikkan telapak tangan. Ini kan kayak gempa di mana-mana. Semua orang mengalami kepanikan sosial yang tidak bisa kita bayangkan kondisi kebatinannya teman-teman di daerah ini. Dan ini seluruh Indonesia Pak. Bukan sekedar rintihan hati teman-teman di Maluku, tetapi di seluruh Indonesia. 10 tahun orang lain pesta pora, Pak Prabowo ingin memperbaiki Indonesia, tapi seperti membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba kalau 30%, melebihi 30% kita tidak bikin transfer ke daerah. Apa-apaan ini Pak? Saya rasa Pak teman-teman dari BKN harus kemudian memberikan masukan yang membuat Presiden kita itu memahami benar bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh gubernur di masa lalu, oleh kepala daerah, bupati di masa lalu. Kelalaian itu adalah kelalaian negara. Tidak boleh rakyat dihukum atas kelalaian negara. Pak Prof,
mohon maaf saya nggak marah-marah buat Pak Prof. Enggak. Saya hanya menyampaikan kegelisahan hati. Ya Pak Prof ya. Dan saya rasa setiap pekerjaan kita ini memiliki nilai amal ibadah. Saya lagi menganjurkan Pak Prof dan teman-teman, marilah kita beramal jariah, kemudian dengan menyelamatkan teman-teman pencari kerja yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang jelas tidak boleh begini. Jangan bebani Kepala BKN untuk menyampaikan ke Pak Prabowo. Mempat lah. Pak, saya tambah sedikit saya Pak. Tambah sedikit saya. Selesai. Ya. Terima kasih sudah bertanya. Saya mungkin bicara yang kedua kali ya. Saya langsung saja terkait dengan CPNS 2024 yang kemudian sampai dengan hari ini belum diumumkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi juga Kabupaten Manokwari. Saya berharap terkait dengan kuota 80% dan 20% itu harus benar-benar direalisasikan. Jangan sampai itu hanya sebatas isu politik atau itu hanya sebatas kita diskusi saja. Kita mau harus ada keadilan, tetapi juga kedamaian di tanah Papua. Nah itu. Dan saya berharap itu bisa harus dikomunikasikan atau dikoordinasikan kepada BKD di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, tetapi juga Gubernur dan Bupati Manokwari. Terima kasih waktu saya kembalikan. Orang Papua bebas tidak, orang Papua bebas, mainkan aja. Ya, silakan Prof. Ada tambahan tadi itu? Terima kasih. Ini tambahan dari Pak Lame, kemudian Pak Ahmad Azlan dan Pak Boy, Pak Bisri. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Untuk ikut tes P3K ini tidak ada yang mengharuskan yang bersangkutan keluar dari instansinya. Jadi kalau dia sekarang sedang bekerja dimanapun, ikut tes P3K tetap boleh tetap bekerja di instansinya. Sampai dengan proses P3K ini selesai, yang bersangkutan tidak boleh diberhentikan. Karena salah satu syarat untuk ikut tes P3K adalah masih aktif bekerja pada instansinya. Jadi kalau sedang bekerja, tidak boleh diberhentikan. Kemudian untuk mengecek data kami sangat terbuka. Ya silakan nanti Pak Ahmad Azlan dengan Pak Deputi, Pak Hermen, dicek datanya sudah dikirim atau belum. Tapi karena data yang dikirim dari daerah itu 1,7 juta itu besar sekali. Nah silakan saja dilacak saja data yang ingin ditanyakan dengan Pak Hermen. Kemudian Pak Bisri, Ibu Bapak semuanya, di tahun 2024 untuk tes P3K tidak menggunakan passing grade. Tes P3K 2024 tidak berdasarkan passing grade, tetapi hanya mengurut ranking saja. Mengurut ranking. Nah, kemudian untuk semua yang ada dalam database, ya, apapun dia ikut tes CPNS tidak diterima, ikut tes P3K tidak dapat kuota, otomatis diangkat paruh waktu. Jadi ini bentuk perlindungan dari pemerintah agar tidak ada PHK massal. Dan yang terakhir, BKN karena mendapatkan limpahan pekerjaan, tugas dan fungsi dari KASN, kami akan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk perpindahan, mutasi, promosi dan demosi pejabat. Ini kami terapkan sehingga meritokrasi kita harapkan bisa berjalan dengan baik, dan ini butuh kesamaan pandangan bahwa ASN itu seperti pemain bola, ya, yang ganti hanya pelatihnya. Jadi penempatannya mau back, mau wing, mau kiper itu bisa diatur, tapi dimasukkan ke dalam sistem manajemen talenta. Nah ini yang BKN komit di situ. Beberapa daerah kami batalkan kalau tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Itu Bapak Pimpinan, langkah-langkah kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komite 1 agar ASN kita terjaga, terlindungi sistem kami. Terima kasih. Mohon dukungan Pak Lamek, kita laksanakan 80% berbanding 20%. Ya.
Nanti kita cek bersama-sama agar sistem ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua semuanya. Mohon maaf lahir batin Ibu Bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Badan Pegawai Negara dan teman-teman semua atas diskusi kita yang sangat dinamis ini. Sebentar. Bagaimana kalau selesai aja baru kita serahkan? Ya, kita kesimpulan dulu. Baru nanti supaya di sini kita foto-foto sudah sambil penyerahan ya. Pimpinan saya mohon izin. Ini buat pimpinan, bukan buat teman-teman dari BKN. Terkait dengan tuntutan perjuangan teman-teman di Maluku, ASN yang saat itu sudah diangkat ASN kemudian dibatalkan SK-nya menjadi P3K itu kan sudah ada di meja pimpinan sudah 6 bulan lalu. Mereka juga sudah dengar rapat dengan pendapat dengan pimpinan Komite 1 waktu itu. Titipannya Bu Novi pimpinan. Ya, saya minta itu juga kemudian bisa disampaikan karena sampai hari ini mereka juga belum mendapatkan kepastian atas nasib mereka. Terima kasih pimpinan. Nanti kami pelajari kembali Pak. Kemarin juga kami koordinasikan dengan pimpinan itu permasalahan itu. Kami akan koordinasi nanti Prof. Ya, teman-teman semua, sebelum kita tutup rapat kerja pada siang ini, sudah sore ya. Sudah lebih setengah jam dari rencana tadi. Perkenankan kami untuk membacakan kesimpulan rapat kerja yang telah kita ikuti bersama-sama. Kalau di Prof supaya kita sepakati nanti. Yang pertama, Komite 1 DPD RI mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang telah berusaha menyelesaikan masalah tenaga non-ASN melalui kebijakan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi CASN atau CPNS dan P3K. 2. Komite 1 DPD RI mendorong Badan Kepegawaian Negara RI untuk aktif memastikan kebutuhan formasi ASN di daerah dalam upaya penyelesaian penataan aparatur sipil negara di daerah. Ini yang tentunya tadi sesuai dengan usulan dari daerah. Ketiga, Komite 1 DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara untuk membuat kebijakan terkait peningkatan kapasitas aparat sipil negara pasca terbitnya Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Yang keempat, Komite 1 DPD RI mendesak Badan Kepegawaian Negara RI menyederhanakan kenaikan jabatan fungsional guru ke ahli utama hingga pembina utama. Ini saya kira sudah disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan untuk menyederhanakan ini sehingga guru itu bukan habis waktunya di dalam menulis tapi mengajar. Yang kelima, Komite 1 DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara RI menyelesaikan seluruh peserta seleksi P3K tahap 1 dan 2, baik peserta prioritas atau P1 dan non-ASN diangkat sebagai ASN P3K penuh waktu dan selebihnya paruh waktu. Sampai di sini saya persilakan kepada tanggapan. Pimpinan, izin. Ya. Saya minta penambahan lagi terkait dengan meritokrasi yang tadi baru disampaikan oleh Pak Prof. Ya, ini penting sekali karena ada lebih kurang 7 jutaan ya Pak Prof ya, ASN daerah yang ada di seluruh Indonesia ada sekitar 7 jutaan kalau tidak salah. 4,7 juta ya, terbalik saya. 4,7 juta mereka menunggu ini soalnya. Sehingga poin itu saya mohon izin Pak Pimpinan untuk dimasukkan karena ada sebuah istilah dalam hukum yang sangat familiar. Lebih baik kita membebaskan 100 penjahat daripada menghukum 1 orang baik. Ya, jangan karena ada 10 orang ASN yang bermain politik, ya kan, yang 100 orang ikut dihukum akibat perbuatan 10 orang itu. Terima kasih pimpinan. Ya, jadi Mendagri waktu di sini Prof, beliau bilang begini, itu ASN yang berpolitik, ada yang memang diminta oleh incumbent. Tetapi ada juga menyodorkan dirinya karena perhitungannya dia akan menang, nah ternyata kalah. Itu yang Kemendagri kita bagaimanapun, saya kira setuju dimasukkan 1 poin itu, meminta kepada Badan Kepegawaian Nasional memperketat proses meritokrasi untuk
Apa baiknya? Itu saja, Pak Ketua. Mempertegas birokrasi. Prof tadi kan sudah menyampaikan itu. Ya. Ada mekanisme kan? Ya. Aja masukkan mekanisme itu di sini. Iya, enggak kata-katanya itu loh. Yang Prof tadi. Apa tadi Prof? Coba Prof. Tadi pas sekali itu. Mengikuti memperkuat izin. Ya. Memperkuat meritokrasi dengan menerapkan norma, standar, Ya. prosedur dan kriteria Norma, koma, standar. prosedur dan kriteria manajemen ASN, norma, koma, standar, koma, NSPK gitu. Dan kriteria manajemen ASN dalam, kita fokus saja ya, dalam promosi, mutasi, dan demosi. Kira-kira itu. Ya. Sudah tepat sekali Prof, itu yang diharapkan memang kita semua. Bahasanya memang pimpinan Prof yang sampaikan langsung. Karena memang istilah Prof ada gitu. Ya. Pimpinan mungkin tambah Ya. untuk memberikan apresiasi kepada BKN karena hilangnya passing grade itu. Satu poin. Alasannya udah tadi Pak. Belum ada. Belum ada ya? Kita berikan apresiasi ya. Ya. Tambahnya di nomor 1. Komite 1 mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara RI nomor 1 ditambah. Yang telah berusaha menyelesaikan masalah tenaga non-ASN melalui kebijakan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi dan dengan menghilangkan passing grade atau nilai batas lulus. Coba jangan di belakang Mas. Menyelesaikan masalah tenaga, bukan masalah ya. Menyelesaikan tenaga non ASN. Masalah mungkin Pak, memang masalah ini kok. Belum selesai semua juga. Ya, masalah memang ini. Ya, tadi ya. Ini dengan diantaranya menghilangkan passing grade itu kan hanya bagian kecil ya dari proses salah satu aja. Ya. Kalau boleh yang passing grade itu Ini sudah ada aturannya di tas satu. secara besar di sini kan itu hanya salah satu tahapan yang kita Iya, tempuh. betul. Sebab kalau untuk CPNS itu masih dengan passing grade. Yang P3K saja yang tidak dengan passing grade. Jadi Pak Mirul passing grade-nya dihilangkan aja walaupun itu tersirat di dalam proses itu. Sampai kembali seperti itu tadi. Ya. Tetapi itu angin segar bagi Kalau mau dituliskan antara lain dengan itu menghilangkan bisa ngomong. Begitu dihilangkan, tentu siapa yang harus kita apresiasi? Mas dipindah ke atas Mas. Kalau begitu ASN antara lain dengan menghilangkan passing grade atau ambang batas. Tapi P3K tadi. Bagi P3K. Di nomor 5 saya pikir. Jangan di nomor 1. Itu kan nomor 5. Ada terkait tadi. Nomor 5. Nah ini tanpa passing grade. Karena P3K disebut di situ kan. Untuk P3K pada waktu dan paruh waktu tanpa passing grade. Jadi khusus di situnya. Jangan di nomor 1 itu. Oh, itu masih meminta Pak, ini sudah dilaksanakan. Itu penghargaan yang dia pada Pak Mirul itu memberikan penghargaan kepada Badan Kepegawaian Nasional karena telah menghilangkan untuk P3K. Jadi passing grade ini sudah dihilangkan sejak tahap 1. Betul ya Pak Raka ya. Jadi sudah clear. Ya. Jangan maka apresiasi saja Ya. sudah. Ya. Kita bungkus ya. Oke. Ustaz, maka masih ada. Masih izin, Bapak pimpinan, ada kami yang perlu diperbaiki nomor 4 Ya. itu Sudah diketuk Pak Prof. nomor 4 itu cukup berhenti sampai di guru ke ahli utama. Kalau hingga pemilihan utama tidak usah. Oh iya. Ya. Kemudian yang nomor 5 ini bagi PKN itu perlu ada temannya. Karena untuk menyelesaikan seluruh tahapan itu harus dengan instansi dan dengan Menpan. Karena letak formasinya kan Menpan nanti yang melakukan besettingnya. Kemudian yang mengusulkan itu harus dari instansi. Kami siap untuk mengeksekusi sampai terbitnya mulainya seleksi sampai terbitnya NIP dan seterusnya, kami siap akan mengeksekusi. Jadi Komite 1 DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara
RI bersama Kementerian PAN. Oh, bersama Kementerian PAN. Iya. Dan instansi terkait dengan pemerintah daerah, KL, atau instansi saja, dan instansi untuk menyelesaikan harus ya Pak, komplit sudah. Ya, dibungkus lagi sekali lagi. Ya, tolong di print tadi kita tanda tangani dengan Pak Kepala BKN. Iya, sambil menunggu penandatanganan Prof ini ada beberapa teman yang menyampaikan. Nomor 1 kita baca lagi. Komite mengapresiasi BKN yang telah berusaha menyelesaikan masalah penanganan ASN melalui kebijakan pengangkatan antara lain dengan menghilangkan passing grade. Ya, passing grade seleksi 2024. Tahun 2024. Di mana tertulis 2004-nya? Alih ujung saja Bapak. Oke. Ya, sambil menunggu, saya persilakan teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi tertulis. Pak Prof, izin Pak Prof, saya akan sampaikan ini walaupun saya tahu secara langsung kan tidak mungkin BKN akan menyelesaikan ini, tapi paling tidak saya akan meminta beberapa surat nanti, beberapa surat resmi untuk saya sampaikan ke kepala daerah terkait Pak ya. Saya kesana. Belum ditutup kan? Ditutup dulu. Sekalian, demikian rapat kerja Komite 1 dan Kepala BKN yang telah berlangsung secara dinamis, harmonis, dan penuh kekeluargaan. Kali kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKN beserta jajaran yang telah menyempatkan hadir pada rapat kerja Komite 1 hari ini, dan kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komite 1 yang telah berpartisipasi pada rapat kerja ini. Saya kira sebelum ditutup dulu atau kita katakan dulu? Ya, tutup dulu ya. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kami tutup rapat kerja pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Santi 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 Om.